Episode 65 hanya bisa berjuang. Cahaya tajam jarum mendarat di dahi Tang Tian. Tang Tian tiba-tiba tertawa. Tawa ini, bagi Xie Fei, sangat aneh. Jantung Xie Fei melonjak, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan memandang Meng Nan, dia sangat berani dan ganas, jika tidak, bagaimana dia bisa mengungkapkan tawa yang aneh. Cahaya ramping menembus jalannya ke dahi Tang Tian. Jantung Xie Fei tenggelam, tetapi dia tidak merasakan sedikit sukacita, dia tidak merasakan apa-apa dari sinar cahaya kecil. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia Light Obliteration tidak pernah ketinggalan, mungkinkah itu imajinasinya sendiri? Petik 2. Di benua bela diri yang terhormat, Light Obliteration adalah teknik roh yang sangat kuat, itu merujuk teknik roh jalan surga, tetapi sangat diperkuat. Tunggu sebentar. Dari sudut matanya, Xie Fei tampak melihat sesuatu yang melintas, tubuhnya membeku, yaitu sosok Tang Tian tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Gelombang berkedip. Gelombang. Gelombang berkedip, Meng Nan adalah gelombang. Xie Fei panik, Bling adalah jenis teknik roh, dan satu-satunya tempat yang akan memilikinya di Secret Saint Galaxy adalah benua bela diri yang terhormat. Gelombang Meng Nan jelas bukan dari Honorable Martial Continent, itu artinya dia berasal dari Heaven's Road. Karena Bling Martial Continents Bling juga datang dari sana. Gelombang. Meng Nan datang dari Heaven's Road, yang membuatnya panik. Gelombang tapi, Meng Nan bahkan tidak memiliki sedikit gelombang energi darinya, bagaimana dia bisa menggunakan teknik roh. Dia kemudian memperhatikan bahwa di bahu Meng Nan, tanpa sadar memiliki semangat anak seperti dia. Itu mengenakan pakaian biru, dan dengan wajah tanpa ekspresi yang menyerupai Meng Nan, itu sangat menggemaskan. Tapi hanya saja wajah manis yang membuat orang ingin mencubit itu tanpa ekspresi. Gelombang aku tidak pernah berpikir bahwa saat bangun tidur, akan seperti ini. Gelombang. Gelombang si bodoh ini benar-benar tahu cara mengacaukan segalanya. Gelombang. Gelombang penghinaan yang buruk. Gelombang. Little Fool menatap wanita di depannya, dia memancarkan ki menjijikkan. Gelombang kegelapan secara alami tidak menyukai cahaya. Gelombang. Gelombang bau darah menyebar di udara, berasal dari orang idiot ini, aku tidak pernah berpikir bahwa Xie Fei akan mampu memaksa Tang Tian sejauh ini. Gelombang si bodoh-bodoh diam-diam terkejut. Tapi setelah kejutan itu, dia dipenuhi dengan aura pembunuhan yang pekat. Gelombang jika si idiot mati, maka aku juga mati. Gelombang. Dia tetap tanpa ekspresi, melakukan segel tangan, lalu menggambar busur di langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekelilingnya dan saling bersilangan, membentuk papan catur horizontal, dengan Little Fool di tengahnya, ia mulai mengembang ke arah luar. Graceful Sword. Xie Fei merasakan bahaya, dan bola cahaya di tangannya segera menembakkan sinar cahaya ke Little Fool. Tubuh Little Mob berkedip, dan dia menghilang, menyebabkan sinar cahaya hilang. Little Fool muncul di salah satu sudut papan catur tanpa tanda-tanda, telapak tangan kanannya meraih ke udara, sisi, percikan api disulap, dan pedang suci Saint Ocean diambil dari kehampaan, Void Dark Flames berkedip-kedip dan keluar. Little Fool membalikkan tangannya dan menusuk penjara laut ke papan catur. Saat memasuki papan catur, sinar cahaya bergetar. Whoosh! The Void Dark Flames hitam berenang seperti ular hitam menggeliat, di seluruh garis papan catur. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa di sepanjang sisi Void Dark Flames adalah nyala tembus yang menyelimuti Void Dark Flames, bahwa nyala api itu adalah Spirit Devouring Flame. Sinar cahaya papan catur membentuk jaring besar. Ekspresi Xie Fei akhirnya berubah, rasa bahaya yang intens membanjiri pikirannya. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu, dan tanpa ragu dia berbalik dan melarikan diri. Dia melemparkan bola ringan ke arah Little Fool dan berlari. Wajah Little Fool berubah, bola cahaya mengakumulasikan sejumlah energi yang menakutkan, dia mengambil manik-manik di tangannya yang lain, itu adalah bat subjugating yang kuat. Dengan tangan putih bersihnya memegangi Batful Subjugating Bat, dia tampak seperti sedang bermain dengan bidak catur. Dia menjatuhkannya. Saat bat subjugating yang kuat menyentuh papan catur, api seluruh papan catur itu tampaknya berhenti. Tetapi pada saat berikutnya, nyala api meraung. Sepertinya papan catur itu menjadi hidup, dilapisi dengan energi yang aneh. Whoosh! Papan catur bangkit dari posisi horizontal, dan seperti jaring api, papan itu menerkam ke arah bola cahaya. Jala api itu sangat gesit, setelah menyentuh bola cahaya, itu mulai membungkusnya dengan erat. Xie Fei yang berbalik dan berlari menjauh benar-benar senang ketika dia melihat itu, dan meraung, meledak. Lampu di dalam jaring api melonjak, tetapi aura cahaya jaring api terlalu kuat, dan menahan bola lampu di tempatnya. Xie Fei terkejut, sedikit kebahagiaan terakhir menghilang, dia tidak peduli dengan musuh di belakangnya lagi, dan berlari dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, sosok berdarah muncul di penglihatannya. Tang Tian mencibir, dan menampakkan giginya yang putih salju, aku menunggumu. Satu pukulan. Itu biasa dan kasar, tanpa gerakan mewah, hanya satu pukulan, teknik tinju yang mendasar. Xie Fei ngeri,
semua energi di udara diguncang oleh pukulan itu. Gelombang hukum. Gelombang. Gelombang pukulan ini berisi kekuatan hukum. Tinju Tangtian menyala dengan aura cahaya yang tidak jelas, itu adalah aura cahaya yang berbeda dari pembakaran energi, setiap bagiannya berdenyut, dan energi di sekitar mereka di udara berdenyut bersama. Aura tinju tidak jelas melesat keluar, tanpa meninggalkan bekas cahaya di udara, tetapi tiba-tiba muncul di depan CFA, dan memasuki tubuhnya. CFA yang bergerak cepat sepertinya disambar mantra Fudo dan terjebak di tempat yang sama. Dia membelalakan matanya, dia tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Little Fool menatap Tang Tian dengan kosong, dia tidak bisa mempercayai matanya. Ketika Tang Tian melepaskan pukulan, Betsub Jugating yang kuat tiba-tiba menyala. Hukum, tinju Tang Tian sebenarnya mengandung kekuatan hukum. Yang mengejutkan Little Fool lebih jauh lagi adalah dia tidak bisa melihat hukum seperti apa itu. Betsub Jugating Forceful memiliki lautan hukum yang luas, dan Little Fool telah membenamkan dirinya di dalamnya siang dan malam, dan telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang semua jenis hukum. Tapi dia tidak bisa melihat hukum apa yang diembankan pada pukulan Tang Tian. Gelombang teknik-teknik bela diri yang fundamental sebenarnya dapat dicerahkan sampai menyentuh hukum. Gelombang. Little Fool merasa bahwa semua pengetahuan dan pengalamannya digulingkan secara terbalik, mulutnya membentuk senyum pahit. Gelombang orang aneh macam apa si idiot ini benar-benar, untuk benar-benar mencerahkan hukum berdasarkan teknik bela diri mendasarnya. Gelombang. Gelombang aku masih memandang rendah dirinya. Gelombang. Pikiran si kecil bodoh berantakan. Mereka berdua adalah satu tubuh dan tidak dapat dipisahkan, tetapi si kecil bodoh tidak pernah melihat kebaikan di Tang Tian, meskipun ia kadang-kadang mengagumi keberanian dan ketekunannya, tetapi dalam hal bakat, si bodoh kecil selalu berpikir bahwa ia masih lebih kuat. Tapi, gelombang idiot ini adalah orang aneh yang benar-benar tercerahkan tentang hukum melalui teknik bela diri yang mendasar, dan hukum yang tidak aku ketahui. Gelombang. Dan, meskipun hanya sebentar, tapi si kecil tahu bahwa hukum yang tidak diketahui ini jelas bukan hukum tingkat hukum. Tubuh Tang Tian berkedip-kedip, dan dia mulai bergoyang seolah di ambang kehancuran. Dia benar-benar berlumuran darah, tampak sangat menakutkan. Little Fool menghentikan dirinya untuk tidak terkejut dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Perkelahian. Tang Tian bergoyang menuju kapal perang. Little Fool mencibir, kamu terluka sejauh ini, dan kamu ingin terus berjuang. Tang Tian bahkan tidak berbalik, aku masih memiliki kekuatan. Little Fool melambaikan tangannya, dan bola energi yang terbungkus jaring api terbang ke tangannya. CFA telah kehilangan kendali energi, dan dengan demikian ia membeku menjadi kristal putih ukuran kepalan. Jangan beri orang lain masalah. Little Fool berkata dengan terang dan dingin, apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memulihkan diri. Aku masih memiliki kekuatan. Tang Tian memalingkan wajahnya dan menatap Fool kecil. Dengan itu, dia berbalik dan menuju ke arah kapal perang, meninggalkan jejak kaki berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya, membiarkan darah terus mengalir, api di dadanya masih menyala, masih memanggilnya. Gelombang sepersekian detik di depan kematian dan kegagalan, perasaan kalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, perasaan putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang. Gelombang tidak gelombang. Gelombang tidak mungkin. Gelombang. Gelombang untuk apa jumlah luka? Apa yang bisa menyebabkan kelelahan? Apa yang bisa menyebabkan rasa sakit? Gelombang. Pada saat itu, dia memiliki pencerahan yang luar biasa. Gelombang dalam menghadapi keputusasaan sejati adalah di mana kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung ketika kamu mau, ketika kamu bahkan tidak harus memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan hidup kamu ketika kamu mau. Gelombang. Gelombang kamu terluka dan lelah, begitu kesakitan sehingga kamu tidak ingin hidup, tetapi kamu masih hidup, masih bernafas, masih membayangkan, masih berseru, kamu memegang hal-hal yang paling berharga bahwa semua orang mati dan semua orang yang ingin mati, kesempatan untuk bertarung. Gelombang. Gelombang tidak peduli seberapa lelahnya kamu, setidaknya kamu masih bisa bertarung. Gelombang. Gelombang mungkin kamu akan mati besok, dan semua impian dan tujuan kamu akan benar-benar mati dalam kobaran maut. Gelombang. Gelombang untuk alasan apa kamu tidak bertarung. Karena semua alasan lumpuh, semua penyesalan lumpuh. Gelombang. Gelombang tidak, kamu, anak muda, ingin bertarung, hanya tahu cara bertarung, dan akan berjuang sampai nafas terakhirmu. Gelombang. Gelombang nafas terakhir dari kamu, harus memiliki rasa asap, rasa mimpi, rasa kebesaran. Gelombang. Sosok berdarah Tang Tian yang tak tertekuk terhuyung-huyung ke arah kapal perang. Gelombang anak muda yang seperti dewa, ayo pergi. Gelombang. Deru Heiying sepertinya menutupi langit dan awan, bergema di seluruh langit. Membunuh mereka. Biarkan tidak ada yang hidup. Aku ingin tulang mereka berubah menjadi abu. Aku ingin mereka mati tanpa penguburan yang layak. Hahaha. Langit yang penuh cahaya, gemuruh frigate terdengar seperti teriakan burung. Gold Street dipenuhi dengan segudang penghalang cahaya yang tidak stabil.
Meskipun mereka diciptakan dengan sejumlah besar kekayaan, tetapi konstruksi awal mereka tidak pernah untuk perang. Boom! Salah satu penghalang cahaya toko akhirnya dihancurkan, sebuah granat cahaya melesat ke dalamnya seperti bintang jatuh, ledakan hebat meruntuhkan seluruh toko. Hal ini menyebabkan angkatan darat kedua booming dengan sorakan gemuruh, meningkatkan moral mereka. Mereka dengan panik mengaktifkan semua energi mereka, memfokuskan semua serangan mereka ke tanah yang dulunya berkembang. Tuan, jika kita tidak segera menyerang, ajudannya sangat gelisah. Tunggu sebentar lagi, Xie Yuan berkata dengan tegas. Menguasai. Ajudannya hampir menangis, para prajurit di dalam toko semua terkubur hidup-hidup. Dia telah membawa semua tentara Swift Army. Dia bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari mereka, dan dengan demikian menjalin hubungan dekat dengan mereka semua, melihat pemandangan tragis membuat matanya menangis. Tunggu sebentar lagi, nada suara Xie Yuan sekeras baja. Ajudannya tertegun. Katakan pada semua orang untuk menunggu perintahku, dan ketika mereka menyerang, jangan menahan diri. Xie Yuan berbicara dengan lembut, seolah-olah tenggorokannya hilang. Ajudan mengepalkan giginya, iya. Dia dengan cepat berbalik dan terbang. Dia tidak memperhatikan bahwa tinju Xie Yuan mengepal begitu erat sehingga mereka putih. Tatapannya tidak pernah meninggalkan siluet di langit, dia menatap lurus ke musuh, menghitung jarak. Tang Chou berdiri di sisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun seperti boneka. Serangan yang menghancurkan bumi yang diluncurkan oleh musuh tampaknya tidak ada habisnya ketika mereka menerangi seluruh langit malam kota pasir putih. Jalan menuju benua pasir putih telah dikunci. Pengusaha yang berbicara memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, aku tidak tahu dari mana datangnya kelompok besar perompak itu, tetapi seluruh wilayah benua pasir putih dipenuhi dengan perompak. Sudah ada beberapa karavan yang telah dihancurkan, jadi dengarkan kata-kata saran aku, jangan pergi dekat White Sands untuk saat ini, tunggu sampai ini meledak. Bisnis akan buruk tahun ini. Petik 2. Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki hal menarik untuk dikatakan, Si Sen minta diri. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengubah jalan kita ke benua Sang? Petik 2. Wajah Si Sen suram, dia tidak pernah berpikir bahwa jalan kembali ke benua pasir putih akan disegel. Dia telah mengisi barisan Demonic Mounts benua dunia bawah, dan dengan bersemangat ingin kembali ke benua pasir putih, tetapi dia tidak berharap jalan di depan dikunci, dan banyak karavan bisnis juga dihentikan. Apa yang kita lakukan di benua Sang? Si Sen berkata dengan sedih, guru dan yang lainnya masih di benua pasir putih, kamu ingin aku duduk di pinggir lapangan dan mengabaikan guru. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di benua pasir putih. Si Sen adalah seorang veteran dengan banyak pengalaman, karena pertemuan bajak laut skala besar seperti itu pasti dilakukan oleh seseorang yang menarik tali. Jika tidak ada hadiah menarik untuk para perompak di sisi lain. Semua orang memandang Si Sen, menunggunya untuk memutuskan. Kita harus kembali ke Tuan. Si Sen berkata, guru sedang menunggu kita sekarang, jika guru terjebak dalam situasi berbahaya sekarang, dan kita menghindari masalah dengan berjalan pergi, kita harus bunuh diri saja. Bos benar. Betul. Hidup ini untuk guru. Petik 2. Para veteran di samping Si Sen semua berteriak juga, sementara semua gunung iblis yang baru direkrut saling memandang. Jika bukan karena reputasi Si Sen, mereka semua akan pergi. Si Sen menatap para pendatang baru, dan berbicara, kalian semua lebih jelas daripada aku tentang bagaimana reputasi kita dari gunung iblis benua dunia bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, siapa yang memandang kamu sederajat? Sekarang, ini adalah dewa yang mengirim kesempatan bagi kita untuk menebus diri kita sendiri, untuk memberi kesempatan kepada Demonic Mounts benua dunia bawah kesempatan untuk memperbaiki namanya. Aku pikir kamu semua telah menderita penghinaan yang cukup lama. Petik 2. Salah satu pria muda itu membungkuk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Bos, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Aku telah keluar kali ini tanpa niat untuk kembali hidup-hidup. Kami tidak akan pernah mencoreng nama gunung iblis benua dunia bawah. Petik 2. Pria ini bernama Huo Qing, dan merupakan yang terkuat dari pendatang baru, dan merupakan gunung iblis benua dunia bawah terkuat dalam beberapa tahun terakhir, dan memiliki prestise tertinggi dari para pendatang baru. Si Sen juga mengagumi Huo Qing, karena gunung iblis benua dunia bawah akhirnya menghasilkan seorang jenius. Lalu, ceritakan tentang pemikiranmu. Kata Si Sen. Kami membutuhkan beberapa peralatan. Huo Qing tetap tenang, dengan cara ini, kita memiliki kemampuan untuk melindungi hidup kita. Benar, aku masih punya uang, dan bisa membeli beberapa peralatan. Si Sen mengangguk. Huo Qing tiba-tiba menggelengkan kepalanya, mungkin lebih baik menyambar mereka. Merebut. Si Sen mengerutkan kening, dia membenci bandit dan memukul mundur bandit. Mendengar apa yang dikatakan Huo Qing, dia menjadi tidak bahagia. Gelombang apakah Demonic Mounts benua dunia baru jatuh ke keadaan seperti itu? Petik 2. Bawahan ini tidak mengingini semua hal kecil ini. Huo Qing segera menjelaskan, jika kita dapat merampok atau merebut beberapa peralatan, dengan cara ini, kita dapat menganggap diri kita sebagai bajak laut. Kami kemudian dapat meminjam sampul lawan kami dan pergi lebih dekat ke benua pasir putih.
Petik 2. Kerutan Sisen mulai mereda. Huo Qing melanjutkan, ada banyak bajak laut di benua pasir putih, aku yakin pasti ada bajak laut kecil yang mencoba bercampur, dan ada seseorang yang menarik tali dari bayang-bayang, tetapi ada begitu banyak bajak laut di antara mereka, tidak ada yang akan saling mengenali. Bajak laut biasanya kompetitif, meskipun mereka memiliki perjanjian, tetapi selama peluang terbuka bagi mereka, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku pikir bahwa area di sekitar White Sands City sekarang berantakan. Bagi kami, itu adalah kesempatan bagus. Petik 2. Dipikirkan dengan baik. Sisen mengangguk, lalu berkata, kami akan melakukan itu. Sehari kemudian, sebuah fregat yang agak bobrok muncul di lautan energi. Di malam sebelumnya, Sisen dan yang lainnya tiba-tiba menyelinap ke fregat berlabuh, dan mengambilnya sendiri. Fregat ini milik grup perdagangan, dan merupakan bagian dari fregat perlindungan. Ada beberapa kecelakaan selama penyitaan, dan kedua belah pihak meletus ke pertempuran sengit. Pada akhirnya, Sisen dan anak buahnya berhasil merebut fregat tanpa kecelakaan, tetapi fregat telah menderita kerusakan, dan dengan demikian terlihat bobrok. Tapi untungnya, ada banyak persediaan di kapal itu. Dengan sejumlah besar peralatan, meskipun itu hanya persediaan biasa, tapi itu cukup untuk memperlengkapi mereka. Dibandingkan dengan itu, pelarian itu bahkan lebih mendebarkan. Serangan mereka telah menyebabkan gerakan terlalu keras, dan dengan demikian 7 hingga 8 fregat lain mengejar mereka. Jika bukan karena pengalaman Sisen, dan penggunaan medan yang rumit di laut energi mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari para pengejar, mereka akan tenggelam di dalam laut energi. Tetapi melalui pertempuran, Sisen yakin akan sifat Huo Qing yang sombong dan sombong. Meskipun Huo Qing dan yang lainnya tidak lemah, mereka tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran, mereka adalah amatir yang sangat baru, sesuatu yang membuat Sisen dan semua timer lama lainnya terkejut. Sisen menggunakan waktu untuk melatih mereka. Tentara baru tidak bisa dipercaya dalam perang, tetapi pelatihan para pendatang baru ini cukup sulit, dan prajurit yang mendapatkan nama asli dari Gunung Iblis benua dunia bawah, semua kemampuan individu mereka tidak memiliki keraguan. Selama mereka melewati beberapa pertempuran dan melihat darah, para amatir yang cukup kuat ini akan dengan cepat menjadi prajurit yang berkualitas. Adapun prajurit yang luar biasa, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan perkelahian. Lautan energi yang kacau adalah tempat latihan yang sempurna. Ada bajak laut di mana-mana, dan kadang-kadang mereka akan menghadapi bahaya. 3 fregat di depan bergegas menuju mereka. 3 fregat itu adalah bajak laut, tentu saja bajak laut kecil, tetapi seekor ikan kecil akan mengonsumsi udang. Melihat satu-satunya fregat, bajak laut segera menjadi serakah. 3 lawan 1, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka memiliki keunggulan. Melihat bajak laut yang masuk, Sisen mencibir, dia mengabaikan Huo Qing yang di sampingnya sangat bersemangat, dan mengubah fregat untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri, ia berhasil menciptakan jarak antara mereka dan musuh, dan segera memerintahkan fregat untuk bergegas menuju fregat terdekat. Pertempuran setelah itu tidak memiliki ketegangan. Meskipun Huo Qing dan para pendatang baru awalnya agak panik, tetapi di bawah kepemimpinan Sisen, mereka mulai menjadi lebih mahir. Perkelahian yang lemah adalah kesempatan terbaik untuk melatih para amatir. Setelah mengatasi hambatan mental awal, para pendatang baru mulai menjadi lebih baik. Mengalahkan 2 fregat yang tersisa melihat bahwa situasinya telah berubah, dan segera berbalik dan berlari. Sisen tidak memberikan perintah untuk mengejar, tetapi malah menyimpan hasil curian, para perompak memiliki peralatan yang jauh lebih baik. Mereka maju dengan rute pembantaian, manapun perompak kecil yang mereka temui, mereka bergegas ke arah mereka, setelah melihat sekelompok besar perompak, mereka akan menyelinap pergi. Karena mereka hanyalah 1 fregat, semua kelompok besar bajak laut bahkan tidak memiliki minat untuk menyerang mereka. Seekor ikan besar akan memakan ikan yang lebih kecil, tetapi udang tidak mampu membujuk mereka. Di sepanjang rute pembunuhan, itu memungkinkan Demonic Mounts baru untuk menjadi lebih berpengalaman, mereka mulai memahami bagaimana menggunakan kekuatan mereka, belajar bagaimana berkoordinasi satu sama lain, dan bagaimana menggunakan apapun yang telah mereka latih. Prestasi pertempuran mereka agak menyenangkan, bersama dengan rampasan perang mereka, tanpa sadar, mereka telah mengganti senjata burung mereka dengan meriam, peralatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dibandingkan dengan bajak laut skala kecil, peralatan mereka dari kelas elit. Sisen sangat halus seperti loah, dia menyelinap melalui celah-celah bajak laut dengan tenang dan terus maju. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke benua pasir putih, Sisen menjadi lebih berhati-hati, karena dia bisa merasakan bahwa keamanan telah menjadi semakin ketat. Sisen telah menegaskan kembali kecurigaannya bahwa ada beberapa perjanjian di antara para perompak. Ada banyak kelompok bajak laut besar, semua posisi mereka agak ditetapkan, mereka tidak berkeliaran di tempat lain. Dia menyadari bahwa setiap kelompok bajak laut memiliki wilayahnya sendiri untuk dijaga dan dipertahankan. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya mengunci benua pasir putih. Tidak ada tentara yang bisa menembus pertahanan bajak laut ini.
Si Sen diam-diam terkejut, orang macam apa yang akan memiliki begitu banyak uang untuk mengendalikan begitu banyak bajak laut. Semua kelompok bajak laut yang bertanggung jawab atas lingkaran dalam, semuanya adalah kelompok bajak laut besar yang terkenal, semuanya dengan orang-orang terkenal. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan seperti itu, orang di belakang layar pasti menakutkan. Tapi si Sen efisien, meskipun keamanannya ketat, tapi itu untuk semua pasukan berskala lebih besar, dan dengan demikian masih ada beberapa celah. Si Sen pergi ke lingkaran luar dan membunuh sekelompok kecil perompak, dan kemudian memilih fregat ukuran kecil yang tampak sangat biasa. Fregat ukuran kecil ini hanya bisa menampung 40 orang. Tapi Si Sen telah meremas semua orang di dalam, menyebabkan fregat ukuran kecil itu dikemas. Si Sen kemudian mengendalikan fregat ukuran kecil dan diam-diam menyelinap ke lingkaran dalam. Pada titik ini, Huo Qing dan yang lainnya kemudian menyadari bahwa Si Sen sebenarnya sangat cerdas. Si Sen dapat merasakan kehadiran musuh dari jauh, dan kemudian ketika mereka belum menemukan mereka, dia akan bersembunyi. Laut energi tampaknya adalah rumahnya, semua vortisitas berbahaya, aliran kacau, resimen energi semua menjadi perlindungan terbaiknya. Suatu hari, mereka bersembunyi di bawah pusaran energi raksasa, menyebabkan semua orang menjadi sangat khawatir. Pusaran energi di atas mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tulang, menyebabkan rambut di tubuh mereka ereksi. Sebuah fregat besar akan bersembunyi dari pusaran seperti itu, tidak perlu dikatakan fregat ukuran kecil, karena takut disedot. Tapi Si Sen benar-benar bisa menemukan lokasi yang tenang tepat di bawah pusaran energi yang sangat deras. Setelah bepergian lebih dari 10 li di bawah pusaran energi raksasa, Si Sen menjadi tenang lagi dan mulai makan dan bercanda. Suasana ini membuat Huo Qing dan yang lainnya benar-benar yakin akan metodenya. Bakat Si Sen tidak hanya terbatas pada itu, ia mengizinkan Huo Qing dan yang lainnya untuk menonton dan mempelajari bagaimana kapal-kapal patroli bergerak dan mengajari mereka untuk merencanakan melawan patroli. Mereka secara mengejutkan melewati garis patroli musuh, dan Huo Qing dan pendatang baru lainnya segera memandang Si Sen sebagai dewa. Tetapi kadang-kadang ketika mereka berbicara tentang Tuan Bing, mereka akan melihat bahwa wajah Tuan Si Sen akan dipenuhi dengan rasa hormat, jika bahkan senior akan sangat menghormati orang itu, Huo Qing dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang Tuan Bing. Bagi mereka, Tuan Si Sen sudah sangat kuat, jika Tuan Bing bahkan lebih kuat dari Tuan Si Sen, lalu seberapa kuatkah Tuan Bing? Seorang jenderal kelas terkenal. Gelombang kami tidak sabar untuk melihatnya. Gelombang. Di bawah kepemimpinan Si Sen, fregat kecil yang tampaknya biasa akhirnya melewati berbagai lapisan pertahanan dan mencapai benua pasir putih. Bang! Toko lain dihancurkan menjadi beberapa bagian. Semua prajurit di dalam sudah memiliki pengalaman dengan itu, dan dengan demikian sebelum penghalang energi hancur, mereka telah mundur. Tapi tetap saja, 10 tentara tidak bisa datang, dan dikubur hidup-hidup. Banyak toko yang hancur berkeping-keping, dan beberapa yang tersisa bergoyang akibat ledakan. Semua toko yang tersisa ini milik bisnis keluarga besar di Gold Street. Misalnya Suji Worldwide Commerce, bisnis mereka selalu berkembang, dan barang-barang di dalam toko itu mahal, dan dengan demikian struktur toko itu tidak ceroboh. He Ying mencibir sinis, hatinya dipenuhi sukacita yang menghancurkan, yang lebih kuat dari penghinaan yang dideritanya di Moon Manor. Ketika satu demi satu toko hancur berkeping-keping, itu membuatnya sangat bersemangat. Gelombang kalian semua semut, pergi dan mati, kalian semua harus mati. Gelombang. Naik. Tekan mereka. Menginjak-injak jalan ini untukku. Deru He Ying terdengar di sekitarnya. Frigat dan tentara penuh adrenalin, bertarung dengan sekuat tenaga. Sampai sekarang, lawan bahkan belum pernah menyerang. Dikatakan bahwa ada 2 tentara di bawah ini yang baru saja dibeli. Mereka belum pernah mendengar tentara yang bisa dibeli. Di seluruh angkatan darat kedua, mereka dipenuhi dengan jijik dan jijik terhadap musuh seperti itu. Situasi pertempuran berjalan seiring dengan dugaan mereka. Gelombang dalam menghadapi kekuatan absolut, musuh di bawah ini hanya sekelompok semut. Gelombang. Gelombang untuk melawan semut, mengapa perlu taktik? Hancurkan mereka. Menghancurkan mereka sudah cukup. Gelombang. Melihat musuh yang mendekat, dan fregat yang berjarak kurang dari 100 meter dari mereka, Xie Yuan bahkan bisa melihat musuh di fregat menunjuk jari tengah mereka dan tertawa. Masa padat fregat dan kerumunan berputar di sekitar mereka. Gelombang kami telah menunggu begitu lama, dan waktunya telah tiba. Gelombang. Gelombang akhirnya saatnya bagi kalian semua untuk merasakan kekuatan kami. Gelombang. Xie Yuan menggunakan semua energi di tubuhnya dan meraung, serang. Tentara Swift yang sudah lama bersiap, menumpahkan semua amarah mereka. Pilar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti peluru cahaya, hujan deras pedang ditembakkan tanpa peringatan terhadap musuh yang padat. Perubahan itu terlalu mendadak. Semua orang, termasuk He Ying berpikir bahwa musuh telah kehilangan kekuatan untuk melawan, dan tidak mengharapkan serangan menyelinap yang mengerikan. Pada awalnya mereka masih sangat berhati-hati, karena unit garda depan mereka hancur, menyebabkan He Ying sangat berhati-hati.
Tetapi dengan keuntungan luar biasa, dan kemarahan dari penghinaan, dia akhirnya kehilangan kewaspadaan, ingin menginjak-injak semua semut. Para prajurit dari tentara kedua adalah sekelompok prajurit yang sombong, seluruh jalan emas sebagian besar dihancurkan oleh mereka, dan musuh-musuh masih bersembunyi di kulit mereka, sehingga mereka mulai memandang rendah musuh. Pertempuran yang tampaknya, hanya sebuah pertunjukan, penampilan yang indah di White Sands City. Beberapa fregat bahkan menghilangkan penghalang energi mereka, menunjukkan keberanian mereka. Dan ketika serangan kuat tiba-tiba keluar, mereka benar-benar terpana. Bang bang bang. Beberapa fregat terbang rendah segera dilalap api, menghasilkan ledakan hebat. Papan yang tak terhitung jumlahnya dan bagian-bagian kapal yang rusak terbang kemana-mana dan lampu pedang yang lebat memunculkan suara mendesis, yang memenuhi seluruh langit. Di bawah serangan intens, semua seniman bela diri yang terbang sendiri segera ditusuk oleh pedang, darah berceceran di mana-mana, suara teriakan mereka tenggelam oleh deru lampu pedang. Setiap prajurit dari tentara Swift meraung dengan fanatik, telinga mereka tidak bisa mendengar apapun selain teriakan mereka. Mereka tidak menahan diri untuk memaksa energi dari tubuh mereka ke dalam senjata perang. Semua senjata perang dipasang ke formasi, dan telah menjadi mesin pembunuh yang sangat kuat. Mereka dulunya adalah pasukan perunggu di daerah kecil, tidak peduli seberapa ketat pelatihan mereka sehari-hari, mereka tidak pernah melalui perang nyata. Di depan tentara kelas perak, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan serangan hebat dari musuh-musuh mereka telah membuat sebagian besar dari mereka tersedak ketakutan. Jika bukan karena mereka tidak memiliki cara untuk mundur, jika bukan karena pelatihan ketat harian di bawah Tang Chou yang membuat teknik mereka naluriah, jika bukan karena rasa hormat mereka yang mendalam kepada tuan mereka dan hubungan dekat mereka, mereka akan hancur sebelumnya. Tetapi pada saat itu, ketika Xie Yuan memerintahkan untuk menyerang, semua ketakutan mereka berubah menjadi niat pertempuran fanatik. Gelombang, apakah kamu mati, atau aku binasa? Gelombang. Ledakan. Ledakan membentuk api dalam formasi, karena salah satu senjata kapal perang tidak mampu menangani tekanan besar dan dengan demikian meledak. Ledakan mempengaruhi para prajurit di dalam, tetapi untungnya tingkat ledakan itu tidak terlalu kuat, dan dengan demikian para prajurit tidak terluka. Tetapi setelah kehilangan senjata mereka, para prajurit bingung, mereka belum keluar dari negara pertempuran fanatik mereka. Bum bum bum. Ledakan terus berdering dari langit, ketika resimen demi resimen api dan aura cahaya menerangi langit. Tang Chou memandang Xie Yuan yang biasanya tenang dan damai pada saat ini tampak sangat gila, tetapi Tang Chou tidak mengejeknya sama sekali, tetapi malah memiliki pandangan penghargaan. Xie Yuan adalah seorang pemimpin dengan bakat luar biasa, Tang Chou tidak mengerti bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa akan berakhir dalam pasukan yang bisa dibeli. Membandingkan standar kepemimpinan, Xie Yuan jauh lebih kuat dari ayah. Xie Yuan telah mengatur formasi dengan sangat baik, bahkan Tang Chou yang adalah orang yang cerewet tidak dapat menemukan kesalahan dengan itu. Bahkan dengan jangka waktu yang ketat, Xie Yuan telah dengan cermat mempersiapkan formasi dengan baik. Dia tidak secara langsung menggunakan toko-toko sebagai bagian utama dari formasi, tetapi gudang di bawah toko-toko, dan toko-toko di permukaan sebagai bagian depan. Semua gudang bawah tanah ini, ruang tersembunyi, adalah tempat paling penting untuk setiap bisnis keluarga, karena mereka digunakan untuk menyimpan barang berharga. Toko-toko di permukaan hancur berkeping-keping, tetapi bagian utama dari formasi tidak menderita banyak kerugian. Dan senjata kapal perang diposisikan di lokasi yang lebih ketat, membuat formasi begitu ketat sehingga tidak ada air yang bisa bocor. Melalui perencanaan dan ketelitian yang cermat, pilar cahaya, peluru cahaya, dan pedang cahaya di langit berjalin membentuk sebuah jaring besar yang tak terhindarkan, jaring kematian sejati. Selain itu, yang paling dikagumi Tang Chou adalah keteguhan Xie Yuan. Untuk memastikan bahwa musuh-musuh mereka tidak menyadari niat mereka yang sebenarnya, formasi palsu di permukaan tanah telah mengumpulkan tentara di dalamnya. Pelanggaran hebat yang dilakukan oleh tentara kedua menyebabkan para prajurit di permukaan mati, tetapi Xie Yuan tetap tenang, dan menunggu kesempatan terbaik untuk datang. Ajudannya telah mendesaknya untuk melaksanakan rencana itu berkali-kali, tetapi Xie Yuan tetap gigih dan tidak bergoyang. Pemimpin yang luar biasa. Tang Chou tetap tanpa ekspresi, kekuatan individu tentara Swift Army tidak kuat, ada terlalu sedikit orang suci perak di unit, dan dengan demikian mereka tidak bisa mempertahankan serangan yang kuat dan intens terlalu lama. Tapi, Xie Yuan telah melakukan jauh lebih baik daripada yang dia perkirakan, dan pertempuran setelah itu, akan menjadi miliknya. Mata Tang Chou bersinar dengan kedinginan, unit tengkorak sudah berkumpul dan bersiap untuk serangan balik mereka. Dalam harapannya, dalam kurun waktu 5 menit, pelanggaran yang diluncurkan oleh tentara Swift dengan cepat menyusut. Para prajurit dari tentara Swift masih kurang berpengalaman, dan tidak tahu bagaimana mempertahankan dalam pertempuran yang telah berlangsung lama. Dan formasi pertahanan sementara tidak bisa dibandingkan dengan fregat. Fregat membutuhkan suplai energi, dan dengan demikian tentara diharuskan menghitung dan merencanakan berapa banyak energi yang disisihkan untuk pelanggaran, tetapi senjata kapal perang yang dipasang dalam formasi telah menghabiskan seluruh energinya. Namun dalam rentang pendek 5 menit, hasilnya luar biasa. Fregat-fregat di udara disapu bersih,
karena volume frigatnya besar, setelah diserang oleh musuh, mereka disapu bersih, adapun tentara di langit, sepertiga dari mereka terbunuh. Frigat yang hancur telah menghasilkan banyak waktu bagi para prajurit, karena mereka telah menarik sebagian besar kerusakan. He Ying menatap medan perang dengan kosong, dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan tiba-tiba menjadi seperti itu. Dari pasukan kedua, dia telah kehilangan hampir setengah dari mereka, dan kehilangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang mustahil. Gelombang. He Ying tidak bisa mempercayai matanya, gelombang aku terjebak dalam perangkap. Gelombang. Dia melihat jalan yang menyerupai reruntuhan kosong, pikirannya berdengung, dia benar-benar digigit semut. Dia tidak memperhatikan bahwa suatu kelompok tiba-tiba bergegas keluar. Setelah beristirahat, unit tengkorak telah memulihkan kemampuan bertarung mereka, dengan Ayah secara pribadi memimpin di depan. Mereka telah membentuk kelompok 15 orang, seperti banyak duri beracun yang tajam, target mereka adalah para prajurit Angkatan Darat kedua di angkasa yang bingung. Tokoh-tokoh itu menyapu melewati visinya, menyebabkan He Ying terkejut dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika dia melihat situasi dengan jelas, darahnya mendidih langsung ke wajahnya. Gelombang semut ini benar-benar berani menyerangku. Gelombang. Gelombang mereka sebenarnya punya nyali untuk. Gelombang. Gelombang pasukan sewaan sebenarnya memiliki keberanian untuk menyerang pasukan perak. Gelombang. He Ying belum pernah merasakan penghinaan seperti itu dalam hidupnya, mereka adalah tentara kedua, selain Subi di benua pasir putih, tidak ada yang lebih kuat darinya. Gelombang tentara kedua adalah elit. Gelombang. Gelombang pasukan sewaan benar-benar berani mengangkat senjata kepada kita. Gelombang. He Ying sangat marah sehingga dia gemetar, bunuh mereka semua. Tentara kedua semua sadar kembali, mereka semua menjadi marah, mata mereka memerah, dan tanpa ragu-ragu mereka bergegas menuju musuh mereka ingin menebas semuanya menjadi berkeping-keping. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika tentara yang disewa melihat bahwa situasinya buruk, mereka mulai berbalik dan lari. Gelombang jalankan. Kemana mereka lari? Gelombang. Prajurit dua angkatan darat mengejar musuh-musuh mereka dengan panik, semua peti mereka memegang api amarah. Mereka adalah prajurit yang berpengalaman, dan segera tahu bahwa tentara dalam formasi telah benar-benar menghabiskan energi mereka, sehingga selama mereka menyingkirkan semua pelari, mereka akan menang. Tidak, pada saat ini, tidak ada yang berpikir untuk menang, mereka hanya ingin membantai, hanya dengan membantai musuh-musuh mereka akan menenangkan kemarahan di dada mereka. He Ying merasakan hal yang sama, melihat prajuritnya mengejar musuh seperti harimau dan serigala yang rakus, niat membunuh dalam pikiran He Ying melonjak. Dalam sekejap mata, He Ying tiba-tiba menyadari bahwa di sekelilingnya, itu kosong. Dia menunduk untuk melihat, tentaranya sendiri mengejar jarak yang sangat jauh. Tidak baik. Wajah He Ying memerah, di sekelilingnya, hanya ada 20 pengawal. Mengumpulkan. Jeritan cemas Ying belum selesai, ketika jalan di bawahnya tiba-tiba menghasilkan retakan seperti sarang laba-laba. Tanah laba-laba tiba-tiba terbelah. Seluruh langit dipenuhi debu, batu-batu beterbangan seperti hujan, sebuah kapal perang tiba-tiba pecah di tanah. Munculnya kapal perang itu mengejutkan semua orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada kapal perang yang tersembunyi di bawah tanah. Wajah He Ying langsung berubah. Tentara kedua juga memiliki kapal perang, tetapi mereka berukuran sedang atau lebih tinggi dari kapal perang, dan kapal perang besar seperti itu tidak mampu berperang di dalam kota, jadi dia memilih untuk menggunakan fregat. Selain itu, kapal perang ukuran kecil sangat mahal, dan penggunaannya dalam pertempuran tidak dapat bersaing dengan kapal perang ukuran besar atau menengah, dan jika mereka bertarung di kota-kota, fregat yang berkualitas dan murah adalah pilihan yang lebih baik. Black Arrow Warship. Sial. Kamu mendapatkan apa yang kamu bayar, Black Arrow Warship hanyalah kapal perang ukuran kecil, harganya sekitar nilai 10 fregat, dan bagaimana mungkin Angkatan Darat kedua tidak mengetahui kekuatannya. Sebuah kapal perang seperti Black Arrow Warship sangat mahal, dan bahkan tentara kedua tidak dapat membelinya. Black Arrow Warship paling sering dibeli oleh para tiran kaya untuk menambah pengawal pribadi mereka. Tunggu sebentar. Seorang tiran kaya. Para prajurit tentara kedua tiba-tiba teringat, mereka menghadapi tiran yang sangat kaya. Dia adalah seorang tiran kaya yang menggunakan uang untuk menghapus Golden Rose dalam satu malam. Seorang tiran kaya yang menggunakan koin cloud untuk membeli 2 tentara. Semua orang segera sadar. Tidak ada yang luar biasa bagi seorang tiran kaya untuk membeli Black Arrow Warship, tetapi akan aneh jika orang tidak melakukannya. Dan ketika mereka melihat posisi Black Arrow Warship, setiap prajurit dari tentara kedua mulai berkeringat dingin. Lindungi Tuan. Hentikan. Hentikan dengan cepat. Petik 2. Teriakan cemas dan panik mulai memenuhi udara. Setelah serangan kuat yang dilakukan oleh tentara Swift, hampir semua fregat yang dimiliki oleh tentara kedua dihancurkan. Ketika Angkatan Darat kedua menyadari bahwa kapal perang lawan adalah ancaman bagi keselamatan He Ying, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kapal perang atau fregat untuk bala bantuan. Naluri pertama mereka adalah kembali dalam upaya menyelamatkan He Ying.
Tapi yang mereka temui adalah Tang Chou. Tapi begitu kapal perang itu muncul, reaksi Tang Chou berbeda dari yang lain, dia diam-diam menghela nafas lega. Gelombang Tuan akhirnya muncul. Gelombang. Dia menyadari pertempuran yang terjadi di bawah tanah, tetapi sejak awal, dia tidak mencoba untuk menunggu waktu, karena dia memegang kepercayaan mutlak pada Tang Tian. Dalam semua pertempurannya, Tang Tian menemukan beberapa musuh yang hampir tak terkalahkan, tetapi pemenangnya selalu Tang Tian. Tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia pasti akan memilih Tang Tian sebagai pemenang, selalu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kemenangan. Taruhannya benar. Tang Chou yang menghela nafas lega adalah yang pertama bereaksi. Sikap Tang Chou sebagai seorang jenderal terkenal ditampilkan dengan kejenuhan penuh. Tidak peduli seberapa kuat pertempuran itu, hanya butuh 1 detik untuk menentukan pemenangnya. Semuanya, serang. Tanpa diduga, Tang Chou memilih apa yang tampaknya merupakan kesempatan sebelum waktunya untuk memberikan perintahnya. Jika itu adalah seorang jenderal yang luar biasa seperti Xie Yuan, pada saat seperti itu, akan selalu ada keraguan. Karena, akan selalu ada penilaian mereka sendiri atas situasi ini, perintah Tang Chou yang tampaknya di luar penalaran normal memberi mereka semua kesempatan untuk berjuang. Tapi unit tengkorak yang dipimpin oleh Ayah tidak akan mengizinkannya. Terkadang, menjadi lemah memiliki keunggulan. Ayah dan timnya belum sadar, atau bahkan membuat penilaian sendiri atas situasi tersebut, mereka bahkan tidak memiliki pemahaman tentang situasi tersebut, jadi ketika mereka mendengar perintah Tang Chou untuk menyerang, tanpa pikir panjang, mereka bergerak. Para prajurit Angkatan Darat Kedua yang bersiap untuk berbalik, tidak pernah mengharapkan unit tengkorak untuk berbalik menyerang juga, dalam kepanikan itu, semua orang menjadi canggung. Karena pemikiran mereka tidak selaras, beberapa tentara berdiri di posisi semula, beberapa dari mereka cemas, beberapa ingin mendukung sang jenderal, dan karena keadaan pikiran yang berbeda, koordinasi mereka menjadi semakin kacau balau. Yang lebih buruk adalah bahwa unit tengkorak telah bergegas ke arah mereka tanpa berpikir, dan semua tentara yang kembali untuk mendukung He Ying tidak dapat bereaksi, yang menyebabkan hilangnya nyawa. Unit tengkorak, yang tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan, sebenarnya tidak dirugikan. Tang Chou senang. Bahkan jika Angkatan Darat Kedua dipotong setengah, dalam bentrokan, unit tengkorak masih bukan lawan mereka. Tentara Swift hanya bisa mendapatkan prestasi seperti itu karena musuh meremehkan mereka, dan dengan mengandalkan formasi dan senjata perang. Tang Chou tahu bahwa serangan kekuatan penuh unit tengkorak tidak bisa bertahan lama. Tapi Tang Chou tidak peduli tentang itu, ketika Black Arrow Warship muncul, dia tahu bahwa orang yang memutuskan hasil pertempuran bukanlah unit tengkorak, tetapi Tang Tian. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi menempatkan harapan kemenangan pada Tang Tian. Selama Tang Tian bisa membunuh He Ying sebelum unit tengkorak menyerah, maka mereka akan menang. Jika tidak, mereka kalah. Semua fokus Tang Chou mendarat di Black Arrow Warship. Menguasai. Tang Tian duduk tubuhnya yang berlumuran darah di kursi Honeycomb Sword Cannon, dia bersukacita dalam hatinya, beruntung baginya, dia telah memilih 10 tentara unit tengkorak untuk mengendalikan kapal perang, jika tidak kapal perang tidak akan pernah bisa mulailah. Black Arrow Warship adalah kapal perang ukuran kecil, dan tidak perlu banyak prajurit untuk mengendalikan. Pertempuran antara Tang Tian dan Xie Fei telah mengejutkan mereka sepenuhnya, mereka tidak berani meninggalkan kapal, jika ada yang kurang beruntung, mereka akan langsung terbunuh oleh aura jari Xie Fei. Pertempuran antara kedua ahli itu terlalu cepat bagi mereka untuk ditangkap, selanjutnya mencoba melarikan diri. Ketika Tang Tian mengalahkan Xie Fei, mereka semua bersukacita gila. Tetapi setelah melihat Tang Tian benar-benar berlumuran darah, meninggalkan jejak kaki darah, berjalan selangkah demi selangkah menuju kapal perang, mereka memandang dengan mulut terbuka lebar, gelombang apakah guru ingin melanjutkan pertempuran walaupun dia terluka parah. Gelombang. Kamu bertindak gegabah, tidak ada artinya untuk ini. Little Fool berkata dengan dingin. Tang Tian duduk di Honeycomb Sword Cannon, tangannya yang berlumuran darah memegang gagang, dan berkata dengan tidak senang, aku merasa ada artinya, hanya itu yang penting. Melihat tatapannya yang keras kepala, Little Fool tidak berdaya, aku akan berjuang untukmu. Bang, Tang Tian bersandar ke kursi, ia menggambarkan senyum, wajahnya yang berlumuran darah menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Si kecil bodoh berpikir bahwa dia telah meyakinkan Tang Tian, tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Tian akan tertawa dengan aneh, hehehe, kita akan bertarung berdampingan. Dengan itu, dia menoleh, wajahnya langsung menjadi menyeramkan, dia meregangkan lehernya dan meraung, maju. Kami akan membunuh mereka. Petik 2. Para prajurit terbangun dari keadaan pingsan mereka, dan segera tenggelam dalam kondisi yang kuat. Tidak ada yang bisa membuat mereka bersemangat, seperti pemimpin mereka memimpin mereka ke pertempuran. Seolah-olah mereka tinggi pada narkoba, mereka menaruh semua perhatian mereka pada mengendalikan Black Arrow Warship, yang melesat keluar dari tanah dengan cepat. Anak muda yang seperti Tuhan, go go go. Raungan gemuruhnya bergema di seluruh kapal perang. Little Fool mengamati Tang Tian yang marah, si bodoh tampaknya tidak punya perasaan kehilangan darah.
Otot-otot energinya merah seperti baja rebus, memancarkan uap yang mencengangkan, ia terbakar panas, menyebabkan seluruh kapal perang memiliki bau darah. Gelombang kegilaan sejati. Gelombang. Gelombang berjuang berdampingan. Gelombang. Little Fool menggelengkan kepalanya, dia menjaga Saint Sword Ocean Prison, dan melayang ke kursi Honeycomb Sword Cannon dan duduk. Ukuran menggemaskan Little Mop, duduk di atas kursi besar, itu adalah adegan lucu dan lucu yang tak terkatakan. Little Fool tidak peduli, tetapi dengan aneh menyentuh Honeycomb Sword Cannon, patungnya yang seperti wajah kecil sangat menggemaskan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Kapal perang itu langsung menghantam batu-batu besar di depan mereka. Sikap kasar dan langsung muncul di medan perang ini membuat Tang Tian langsung bersemangat, dan dia mulai berteriak, "Go go go go." Gelombang idiot. Gelombang. Little Fool bahkan tidak bisa diganggu untuk memutar matanya, gelombang selama si bodoh ini muncul, kedamaian dan ketenangan tidak akan pernah terjadi. Gelombang. Tapi, Honeycomb Sword Cannon ini agak menarik. Batu-batu tebal itu hancur berantakan oleh Black Arrow Warship, seluruh lambungnya bergetar kuat, menyebabkan Tang Tian menjadi lebih bersemangat. Hal pertama yang dilihat Tang Tian saat dia bangkit dari tanah adalah He Ying. Jika kita mengatakan bahwa Tang Chou memiliki mata yang menakjubkan untuk penghakiman, maka Tang Tian memiliki intuisi yang sama menakutkannya seperti binatang buas. Tanpa berpikir, dia melancarkan serangan ke He Ying. He Ying tidak dapat bereaksi dari pergantian kejadian yang tiba-tiba, dan karenanya merupakan kesempatan yang sangat langka. Gelombang peluang. Gelombang. Pedang di belakang kursi Tang Tian tiba-tiba menyala. Siu. Sinar pedang ditembakkan, tetapi Tang Tian menderita serangan balik dan meludahkan darah, dan kehilangan kendali aura pedang begitu itu terbang keluar. Wajah Tang Tian berubah, masalah. Meskipun Black Arrow Warship adalah kapal perang ukuran kecil, tetapi kapal perang kelas perak asli, di atas itu semua adalah senjata kapal perang kelas perak. Permintaan Tang Tian untuk pergantian senjata perang juga semuanya kelas perak. Kekuatan senjata kapal perang kelas perak sangat besar, tetapi kriteria untuk menggunakannya sangat ketat. Misalnya, blade pemecah surga ketika digunakan oleh sekelompok pria, diperlukan 20 prajurit elit yang memegang pisau, dengan frekuensi sinkronisasi setidaknya 75% untuk dapat mencapai kekuatan sebenarnya, dan jika frekuensi sinkronisasi turun menjadi 70%, itu tidak akan berhasil. Dan agar itu bisa digunakan oleh satu orang, itu membutuhkan Saint perak. Itu benar, seorang Saint perak. Sial. Honeycomb Sword Cannon adalah kelas yang lebih tinggi daripada Honeycomb Sword Cannon di kapal perang Qin Yuran, itu juga berarti bahwa serangan balik akan lebih intens. Tang Tian yang terluka parah tidak bisa mencegahnya, dan dengan demikian menerima kejutan itu. Apa Tang Tian merasa tidak senang bukan karena dia memuntahkan darah, tetapi karena dia tidak meraih kesempatan. Aura pedang nyaris tidak terjawab He Ying, menyebabkan dia berkeringat dingin. Mendekatlah padaku. He Ying meraung, 20 elit di sekitarnya langsung terbang mendekatinya. Sangat cepat, aura mereka bergabung menjadi satu. Frekuensi sinkronisasi di dalamnya sangat tinggi. Kulit Xie Yuan menjadi jelek, frekuensi sinkronisasi energi antara 21 pria telah mencapai 92%. He Ying menggunakan ini untuk menunjukkan Xie Yuan kekuatan pasukan perak. Frekuensi sinkronisasi yang luar biasa tinggi memunculkan aura yang kuat, itu hanya 21 orang, tetapi kekuatan yang dilepaskan dari mereka membuatnya terasa seperti pasukan kecil. Gelombang sangat kuat. Gelombang. Xie Yuan mengepalkan giginya dengan erat, matanya dipenuhi kekhawatiran, sangat disayangkan bahwa semua tentara Swift ada di tanah, dan dia tidak bisa membalas. Aura pedang merah menyala keluar dari formasi 21 orang, dengan keras menebas kapal perang Black Arrow. Bang! Aura cahaya memercik, menerangi langit malam, penghalang energi Black Arrow Warship bergetar hebat, suara dari tabrakan kedua belah pihak bisa terdengar di seluruh kota. Tang Tian memegangi pegangannya erat-erat, wajahnya sedikit berkedut, goyangan kapal perang yang keras menyebabkan luka-lukanya terbuka lagi, menyebabkan darah mengalir. Ekspresi Tang Tian menjadi semakin menyeramkan dan ganas, gelombang bertemu muka dengan kamu saat ini, hanya yang lebih berani yang akan menang, pada saat ini, itu adalah kamu atau aku. Gelombang. Energi melonjak ke Cannon Honeycomb Sword dengan panik, pedang yang melayang di sampingnya menjadi sangat cerah. Bas bas bas. 100 pedang serempak. Membunuh. 100 pedang cahaya aura ditembakkan seperti hujan. He Ying berpengalaman dalam pertempuran, dan sangat akrab dengan kapal perang populer. Setelah melihat bahwa hanya satu dari kursi Black Arrow Warship yang menyala, dia menghela nafas lega. Dia telah mendengar tentang Meng Nan yang membeli kapal perang sebelumnya, jadi itu tidak mengejutkannya. Tetapi karena Meng Nan tidak memiliki tenaga yang cukup, hanya membeli untuk membeli kapal perang, ia tidak dapat menampilkan kemampuan tempur sesungguhnya dari kapal perang. Senjata perang menuntut frekuensi sinkronisasi yang tinggi, dan tidak ada orang yang bisa mengoperasikannya. Para tiran kaya senang membeli peralatan bagus, tetapi semua peralatan itu hampir tidak akan digunakan sesuai potensi maksimal mereka, dan kemungkinan besar akan dibiarkan berkarat dan mengumpulkan debu di gudang.
He Ying tahu gaya merendahkan dan busuk begitu baik. Melihat bahwa hanya satu dari kursi yang menyala, itu menegaskan kembali dugaan He Ying, Meng Nan tidak memiliki cukup orang. Satu kursi membutuhkan sekitar 20 tentara, jumlah ini dihitung dengan laporan yang diterima He Ying. Black Arrow Warship adalah kapal perang yang baik, tetapi dengan tenaga yang tidak mencukupi, itu hanya balok kayu. He Ying hanya memiliki 20 orang di sisinya, tetapi mereka semua adalah prajurit yang ketat yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka semua adalah elit tentara, dan sangat akrab dengan formasi pertempuran. Bagi mereka, mereka bisa menangani 10 pria dengan mudah. He Ying memiliki kepercayaan diri. Siu. Aura pedang yang padat bergerombol terbang ke depan, mengeluarkan suara siulan ke arah He Ying. Bai Xiao yang menyaksikan pertempuran bergumam, itu akan datang. Itu akan datang. Bai Yue bingung dan secara tidak sadar bertanya. Meriam pedang Honeycomb. Bai Xiao menjawab, dia bersemangat, mengingat adegan dari terakhir kali, dia merasa seolah-olah itu semua hanya mimpi. Bai Yue kemudian memikirkan insiden dengan para perompak, dalam pertempuran itu, dikatakan bahwa Meng Nan adalah orang yang mengendalikan Honeycomb Sword Cannon, yang sangat luar biasa. Dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Sebuah cahaya berkelip di mata He Ying, Honeycomb Sword Cannon. Gelombang ini standar, untuk tingkat konsentrasi ini, standar lawan tidak terlalu buruk. Tetapi dengan ini saja, kamu pikir kamu dapat membunuh seorang jenderal perak, kamu meremehkan aku. Gelombang. He Ying mengungkapkan cemoohan, di bawah kendalinya, energi yang disinkronkan dengan cepat membentuk badai merah yang melindungi mereka di tengah. Jika melihat dengan seksama, orang akan menyadari bahwa badai merah berkecepatan tinggi memiliki granula merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang dibentuk oleh energi, menyebabkan badai itu menjadi lebih kuat. Honeycomb Sword Auras menghantam dinding prahara, menyebabkan aliran kacau yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dinding prahara berdiri dengan anggun. Honeycomb Sword Cannon sebagian besar digunakan untuk melawan tentara yang longgar dan tidak terorganisir, itu tidak terlalu kuat, tapi itu bisa menembakkan banyak aura pedang per waktu, dan jari-jari menutupi area yang agak besar. He Ying memiliki kepercayaan penuh padanya. Red Granule Tempest, sifat defensifnya jauh lebih kuat daripada penghalang energi biasa, inspirasinya berasal dari badai pasir di padang pasir. Aliran udara berputar yang tinggi dapat membubarkan serangan musuh, dan pada saat yang sama meningkatkan pertahanannya. Dan sejumlah besar butiran pasir yang kuat dan berat dicampur dalam prahara memungkinkan prahara menjadi lebih padat dan lebih sulit untuk ditembus. Bahkan serangan destruktif yang kuat tidak dapat mempengaruhi Red Granule Tempest apalagi Honeycomb Sword Cannon. Selain itu, meskipun Honeycomb Sword Cannon dapat menembakkan banyak aura pedang sekaligus, frekuensi ofensifnya tidak terlalu besar. Setelah setiap gelombang serangan, itu akan membutuhkan penghentian, yang akan diatasi dengan memiliki banyak kru kapal alternatif. Tapi saat ini, lawannya hanya memiliki satu Honeycomb Sword Cannon, dan dengan demikian batasannya sangat berlaku. Bagi He Ying, seorang jenderal kelas perak, asalkan ada kekurangan, ia dapat sepenuhnya membalikkan situasi, selain itu adalah kesalahan fatal. Aura pedang yang menghantam granul merah tempur semuanya hancur. Gelombang waktu untuk serangan balik. Gelombang. Tepat ketika He Ying hendak melakukan serangan balik, pada saat berikutnya, ekspresinya membeku. Siu. Namun suara bersiul mati rasa lainnya keluar, dan semburan aura pedang lainnya mengenai Red Granule Tempest. He Ying hampir melompat, gelombang mustahil. Gelombang. Dampak energi Honeycomb Sword Cannon relatif besar, dan tidak ada yang bisa mengabaikan serangan balasannya. Dia belum pernah melihat tim yang bisa terus-menerus menembakkan Honeycomb Sword Cannon sebelumnya, itu tidak masuk akal. Siu siu siu. Suara siulan kental memotong langit malam, gelombang demi gelombang aura pedang mengalir, seolah-olah hujan cahaya turun dari Black Arrow Warship ke Red Granule Tempest. Bum bum bum. Aura pedang terus menyerang prahara, aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, prahara meniup aura pedang berkeping-keping, tetapi tetap sangat stabil. He Ying, memperlihatkan ekspresi kaget, memaksa dirinya untuk tenang, dan terus menyalurkan Red Granule Tempest. Kemampuan pertahanan yang kuat dari Red Granule Tempest ditampilkan untuk saturasi, menuangkan aura pedang tidak banyak berpengaruh pada Tempest. Tuhan! Bai Yue memegang tangannya di atas kepalanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dia telah mendengar dari Bai Xiao bagaimana Meng Nan menggunakan Honeycomb Sword Cannon, tetapi untuk secara pribadi menyaksikan bagaimana senjata itu digunakan tanpa jeda, serangan terus-menerus aura pedang menyembur keluar, dia merasa seolah-olah alasan logisnya sedang dibatalkan. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba bergetar, sebagai seorang jenderal terkenal, dia telah dengan tajam dan segera menangkap poin penting, jika adegan seperti itu terjadi dalam perang. Jika itu hanya satu kapal perang, dan semua senjata bisa melakukan hal yang sama. Dia gemetar, dia tahu bahwa jika aneh kapal perang benar-benar muncul di medan perang, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa menghentikannya, jika setiap kapal perang konvoi bisa seperti itu, maka tidak ada seorang pun di seluruh galaksi suci yang bisa menghentikan mereka.
Bai Yue tidak berani berpikir lebih jauh, hanya memikirkan hasilnya menyebabkan tangannya menjadi dingin. Dia menatap medan perang dengan saksama, takut ketinggalan detail sebentar. Gelombang orang yang keras dan berisik itu, berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Gelombang. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk aliran, terus-menerus mengenai badai merah. Itu hanya rentang pendek 10 detik, tetapi He Ying merasa seolah-olah dia diseret menjadi 1 tahun. Red Granule Tempest memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi pedang aura terlalu banyak, dan dengan serangan terus-menerus, He Ying ditempatkan di bawah tekanan besar. Energi dalam tubuh mereka dengan cepat menipis. Selain bertahan, He Ying tidak punya ide lain. Badai granul merah mulai bergoyang, dan jika terus berlanjut, mereka akan ditelan oleh aura pedang, dan bahkan tulang mereka akan musnah. Semuanya, tunggu. He Ying meraung, musuh tidak bisa bertahan begitu lama. Semua pengawalnya mengepalkan gigi mereka dan bertahan dengan sengit, mereka memiliki kepercayaan mutlak pada He Ying, dan mereka juga percaya bahwa musuh tidak bisa bertahan lagi. Serangan gila seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Itu adalah pertarungan kemauan, siapapun yang mengungkapkan cacat pertama mereka akan kalah. Little Fool memegang gagang Honeycomb Sword Cannon, jeritan Tang Tian di sampingnya mengalir ke telinganya. Dia tetap menyendiri, seolah-olah dia tidak bisa mendengar apapun, sampai sekarang, dia bahkan belum menyerang sekalipun, ekspresi wajahnya tetap normal, seolah-olah situasi di depannya sama sekali tidak mempedulikannya. Sesi. Raungan Tang Tian tiba-tiba berhenti, Honeycomb Sword Cannon yang terlalu panas meledak dan hancur berkeping-keping dan debu menutupi seluruh tempat, dan Tang Tian duduk di sana tanpa reaksi. Hanya ada pikiran di benaknya, bagaimana bisa Honeycomb Sword Cannon menjadi begitu lemah. Kesempatan. He Ying yang dengan keras kepala bersukacita, itu benar, bahkan jika tentara musuh dapat menanggung serangan balasan yang menakutkan, Honeycomb Sword Cannon sendiri tidak dapat menanggung beban. Tidak ada yang tahu itu, saat Honeycomb Sword Cannon Tang Tian meledak, mata Little Fool yang tanpa emosi dan bodoh tiba-tiba bersinar dengan kilatan dingin. Pedang panjang yang melayang di belakangnya menyala pada saat bersamaan. Semburan pedang aura meluncur ke arah He Ying. He Ying yang baru saja melakukan serangan balik tiba-tiba mendengar peluit, dan terkejut sekali lagi, musuh sebenarnya masih memiliki orang-orang. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak nyaman adalah bahwa ia bahkan tidak melihat musuh menyerang. Itu terlalu mendadak. Tapi itu hanya semburan pedang aura, dan tidak seperti aliran aura pedang, menyebabkan He Ying merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan sebelum dia bisa bersukacita, suara siulan di udara berubah, peluit yang awalnya berbunyi rendah tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti jarum yang menembus ke otak. Wajah He Ying menjadi jelek, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, semburan hujan pedang benar-benar menyatu menjadi aura pedang yang mempesona. Jantung He Ying bergetar, itu hanya satu pedang aura, tetapi ekor cahaya yang diseret melepaskan kekuatan dan aura yang mengesankan, dibandingkan dengan ledakan pedang hujan, itu berkali-kali lebih kuat. Pendekar pedang. He Ying tiba-tiba bereaksi, hanya seorang pendekar pedang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pedang, yang bisa menghasilkan serangan yang mengerikan dengan Honeycomb Sword Cannon. Dia kemudian mengerti mengapa lawan berhasil menyerang tanpa peringatan. Si kecil bodoh yang tercerahkan tentang hukum pedang berada di depan Tang Tian dalam hal memahami dan menggunakan Honeycomb Sword Cannon. Dia hanya berhubungan dengannya sebentar, dan Little Fool sudah mengerti senjata itu. Cara serangan kasar Tang Tian membuat Little Fool mengejek dalam benaknya, tetapi untungnya bagi Tang Tian, itu efektif, sehingga Little Fool tidak melakukan apa-apa, dan hanya menunggu kesempatan untuk muncul. Si kecil bodoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pedang dapat menggunakan Honeycomb Sword Cannon ke tingkat yang sangat kuat. Gelombang sialan. Gelombang. He Ying yang wajahnya memerah berteriak, hati-hati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura pedang yang menyilaukan, membawa jejak cahaya lurus dan menyilaukan menghantam ke tempes Red Granule. Ledakan. Red Granule tempes bergetar, He Ying dan yang lainnya di dalam merasa tenggorokan mereka berubah manis, sudut mulut mereka memiliki bekas darah, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tetapi mereka tahu itu bukan waktunya untuk panik. Serangan yang mengerikan itu pasti menyebabkan operator merasakan muatan energi yang sangat besar, dan tubuh pendekar pedang tidak pernah menjadi yang terkuat mereka. Papan catur melayang di bawah kaki Little Fool, serangan hebat melonjak ke tubuh Little Fool, tetapi papan catur tiba-tiba menyala, bang, pecah. Tubuh Little Fool bergetar, meskipun sebagian besar serangan balasan muatan energi telah ditoleransi oleh papan catur, tetapi reaksi yang tersisa juga tidak ringan, dan dia juga terlalu lemah untuk menyerang lagi. Gelombang senjata perang tidak cocok untuk para jenderal roh sama sekali. Gelombang. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, menyebabkan senyum dingin di wajahnya menjadi lebih mengerikan. Tugasnya selesai, serangannya telah memberi Tang Tian kesempatan untuk melompat ke kapal Honeycomb Sword Cannon yang lain. Pedang mengambang di belakang kursi menyala sekali lagi, di tengah gemuruh Tang Tian, aliran aura pedang yang menakutkan memuntahkan sekali lagi.
Gelombang demi gelombang serangan energi yang menakutkan melonjak ke tubuh Tang Tian, tubuhnya bergetar seperti saringan ketika darah di tubuhnya terus melonjak kesakitan. Dia tetap tidak menyadari tubuhnya, amarah di matanya memuntahkan api, dia meraung seperti harimau. Gelombang aura pedang yang bergelombang menghantam badai granul merah dengan cara yang paling brutal, badai hebat itu bertemu dengan musuh yang bahkan lebih ganas. Wajah He Ying memerah seperti kertas, setelah serangan pedang yang berat, meskipun mereka berhasil memblokirnya, tetapi badai granul merah sama-sama rusak. Ledakan. Badai granul merah hancur sepenuhnya. Gelombang tidak. Gelombang. Dia ingin mengaum keras, tetapi dia tidak dapat menemukan suaranya, visinya berubah menjadi putih bersih. Aliran pedang aura yang telah kehilangan kendali melesat kemana-mana, menghancurkan segalanya setelahnya. Aduh, Sesi. Tang keluar dari rumah, dia berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya dibalut perban berlumuran darah, hanya memperlihatkan matanya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Dia telah pergi berperang melawan He Ying. Dalam kurun waktu singkat, tubuhnya harus menanggung serangan balasan energi yang kuat, menyebabkan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipukul oleh palu yang tak terhitung jumlahnya berkali-kali, menyebabkan dia merasa mati rasa di seluruh tubuhnya. Dan rasa sakit itu sebenarnya berasal dari darah yang masih berdarah. Ketika Tang Tian ditarik keluar dari kapal perang, semua orang terkejut, setiap inci kulitnya berdarah, seolah-olah dia diseret keluar dari kolam darah, dan banyak dari lukanya masih dipenuhi dengan darah. Semua orang berpikir bahwa Tang Tian lemah karena kehilangan darah, tetapi setelah diperiksa oleh dokter, mereka menyadari bahwa Tang Tian masih kuat. Rasa sakit Tang Tian tidak datang karena menjadi lemah, tetapi karena dia dipenuhi dengan darah, menyebabkan pembuluh darah dan pembuluh nadi menjadi sangat sakit. Hasil ini mengejutkan semua orang, mereka semua hanya bisa tertawa canggung, gelombang seperti yang diharapkan dari pria yang jahat, setelah kehilangan begitu banyak darah, dia sebenarnya masih dalam kondisi yang kuat dan sehat. Gelombang. Di tengah jeritan Tang Tian, Si Shen dengan hormat melaporkan laporan pertempurannya, sementara Huo Qing berdiri di samping, dengan penuh rasa ingin tahu melirik bos mereka, yang terlalu muda. Pertempuran tidak berhenti karena kematian He Ying. Melihat situasinya menjadi kacau, Lady Rou telah memberi perintah agar para bajak laut untuk menyerang. Melihat bahwa benua pasir putih akan dibanjiri dengan bajak laut, tetua muda bangsawan telah muncul di barak angkatan darat kedua dan ketiga. He Ying dan Tuan Benua sudah mati, Lady Rou menghilang tanpa jejak, kedua komandan pasukan ragu-ragu sejenak, sebelum memilih untuk menyerah. Tetapi tetua muda bangsawan memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri, dan meminta untuk membela diri melawan para bajak laut. Dua tentara besar yang awalnya berpikir mereka akan dijatuhi hukuman mati sangat gembira, mereka melawan para perompak dengan sekuat tenaga, bentrok dan menghentikan para perompak. Pasukan pertama yang telah menghilang selama beberapa hari muncul di belakang bajak laut, dan melancarkan serangan besar-besaran. Para perompak segera terjebak dalam situasi kacau. Turncot bajak laut Black Bow milik Lian Bojun melawan para bajak laut menjadi pukulan terakhir, aliansi antara para bajak laut benar-benar hancur, dan angkatan darat kedua dan ketiga mengambil kesempatan dan membunuh banyak dari mereka. Si Shen baru saja menyelinap ke benua pasir putih, dan secara kebetulan melihat angkatan darat pertama meluncurkan serangan mereka, dia segera mengambil kesempatan itu dan menyerang para perompak juga. Setelah pertempuran, kabar baik lainnya diterima, mereka menemukan Richard. The Continent Lord Manor, Nobel yang Nobel, tidak, dia harus dipuji sebagai White Sands Continent Lord, memandang Subi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena kamu, kali ini. Subi menggelengkan kepalanya, melindungi White Sands selalu menjadi tanggung jawab Subi. Di sampingnya, Komandan Angkatan Darat kedua dan ketiga terlihat malu. Lingxia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Subi, bagaimana kamu tahu tentang rencana He Ying? Dengan menghilangnya Angkatan Darat pertama, sebelum pergi, Subi menyuruh Lingxia membawa Nobel yang suling ke Mengnan untuk perlindungan, dan tepat sebelum para perompak meluncurkan serangan mereka, mereka tiba-tiba muncul di belakang Pirate Alliance. Rangkaian perencanaan ini benar-benar tak terbayangkan. Subi mengungkapkan rahasianya, itu Lei Erfu. Kepala Golden Rose, Slit Eyes Snake Lei Erfu. Lingxia berteriak ketakutan, yang lain sama-sama terkejut. Subi mengangguk, 3 hari setelah kematiannya, aku menerima surat. Itu adalah kemungkinan tak terduga Lei Erfu kalau dia meninggal, yang merupakan surat yang akan dikirim kepada aku. Jika dia tidak mati, surat itu tidak akan pernah dikirim. Pria itu benar-benar terlalu licik, surat ini mengandung banyak rahasia, salah satunya adalah bahwa Lady Rou berasal dari benua bela diri terhormat. Petik 2. Kata-kata itu seperti bom besar yang jatuh ke dalam hati mereka. Benua bela diri yang terhormat. Bagaimana mungkin mereka? Petik 2. Kami tidak memiliki keluhan apapun dengan benua bela diri yang terhormat. Bahkan Panglima Tentara kedua dan ketiga tidak percaya, mereka telah memikirkan semua latar belakang yang mungkin dari Lady Rou, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan terhubung ke benua bela diri yang terhormat. Ambisius, benua bela diri yang terhormat terlalu ambisius.
Subi berkata dengan dingin, pasir putih kita berdiri di pusat wilayah selatan, selama itu menjadi kacau, mereka akan dapat menyebar ke wilayah timur. Rencana mereka sangat cerdik, untuk menggunakan pengaruh Nona Yuran, tidak hanya di pasir putih kita tetapi bahkan keluarga aristokrat di sekitarnya, dan menangkap kita semua. Menggunakan para wanita sebagai tebusan, dan menggunakan para perompak, tidak ada yang akan berpikir bahwa semua kekacauan di wilayah selatan akan dikaitkan dengan benua bela diri yang terhormat. Petik 2. Tapi apa gunanya bagi mereka? Lingxia tidak mengerti. Mereka sudah mengendalikan seluruh wilayah barat. Subi berkata dengan acuh tak acuh, tujuan mereka berikutnya, adalah seluruh galaksi suci-suci. Seluruh galaksi suci-suci. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Master Subi. Ada lebih dari puluhan ribu benua di galaksi suci-suci, itu berarti berperang untuk waktu yang lama, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika memang ada seseorang yang ingin menyatukan seluruh galaksi suci-suci, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang lain bingung? Itu benar-benar diam. Jika teori ini tidak diucapkan oleh Master Subi, tidak ada yang akan percaya kata-kata itu sama sekali. Setelah waktu yang lama, Tuan Benua yang baru memecahkan keheningan, dan bergumam, siapa yang tahu bahwa ambisi benua bela diri terhormat akan sangat besar. Dia tampak kehilangan, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, Tuan Subi, mengapa kamu percaya bahwa Meng Nan bisa melindungi aku? Karena Meng Nan adalah musuh benua bela diri yang terhormat. Subi bertanya. Musuh marsial benua terhormat. Lingxia bertanya, mungkinkah Meng Nan digunakan untuk menjadi penguasa benua dari salah satu benua di wilayah barat? Semua orang tiba-tiba menyadari, apa yang dikatakan Lingxia mungkin benar. Di wilayah barat saat ini, ada lebih dari ribuan benua yang dianeksasi atau dihancurkan oleh benua bela diri terhormat. Jika Meng Nan benar-benar merupakan penerus dari salah satu benua, kebencian mereka untuk benua bela diri terhormat akan sangat mendalam. Tapi tanpa disangka-sangka, Subi menggelengkan kepalanya, aku kira tidak. Dia tidak. Tuhan benua yang baru berbicara, semua benua yang dihancurkan oleh benua bela diri yang terhormat sedang berjuang sendiri, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk melindungi aku? Lord benua baru secara pribadi menyaksikan kekuatan Meng Nan, dan cara dia bertindak menunjukkan bahwa dia bukan penerus benua manapun. Dia tidak pernah mundur dan sengit tanpa alasan, dengan kepala berbenturan, bagaimana sikap seorang penerus dalam pelarian. Dan bawahan Meng Nan semua orang yang menakutkan juga, dan angka dua roh menakutkan, jika mereka benar-benar berasal dari wilayah barat, benua bela diri yang terhormat tidak akan bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tatapan semua orang mendarat di Subi. Subi berbicara, itulah sebabnya aku meminta Dewa Benua untuk mencari perlindungan di bawah Meng Nan, salah satu alasannya adalah bahwa kita tidak punya tempat untuk pergi, dan tidak ada dukungan lain. Di sisi lain, surat Lei Erfu yang menyebutkan sesuatu yang menarik perhatian aku. Lei Erfu mengatakan bahwa orang misterius di belakangnya memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mencari beberapa keluarga. Petik 2. Keluarga apa? Semua orang menjadi perhatian, untuk membuat gerakan besar bagi beberapa keluarga, itu menunjukkan pentingnya mereka untuk benua bela diri yang terhormat, namun semua orang tidak menyadarinya. 5 keluarga Pulau Selatan. Semua orang terkejut, mereka semua tahu tentang 5 keluarga Pulau Selatan. Sekitar 100 tahun yang lalu, 5 keluarga melakukan perjalanan dari jauh ke White Sands, dan secara kebetulan tiba ketika Pirates menyerang White Sands. Kelima keluarga itu segera membantu White Sands, dan memperoleh kemenangan untuk mereka, Tuhan Benua pada waktu itu, untuk memberi penghargaan kepada 5 keluarga atas layanan mereka, memberi mereka masing-masing satu wilayah di Kepulauan Selatan Benua Pasir Putih untuk mereka tinggali, dan sejak saat itu, mereka dilulukan sebagai 5 keluarga Pulau Selatan. Kelima keluarga secara bertahap berkembang biak dan tumbuh di Kepulauan Selatan, tetapi mereka jarang mengungkapkan diri mereka sendiri, dan tidak pernah terlibat dengan masalah-masalah dengan keluarga lain, sampai-sampai orang berpikir bahwa mereka berdiri jauh dari urusan duniawi. Jadi ketika semua orang mendengar Tuan Subi berbicara tentang mereka, mereka terkejut. Iya. Lei Erfu menghabiskan beberapa waktu menyelidiki beberapa keluarga, menghasilkan petunjuk yang terkait dengan 5 keluarga Pulau Selatan. Subi berkata, aku menyimpan ini di hati aku, tetapi tidak pernah memiliki niat untuk menyelidiki, karena kita terbatas pada tenaga kerja. Tapi setelah itu, aku tidak sengaja menemukan bawahan Meng Nan yang juga menyelidiki 5 keluarga, sehingga aku bisa menebak hubungan antara Meng Nan dan benua bela diri yang terhormat. Petik 2. Latar belakang Meng Nan sangat misterius dan tidak biasa. Wajah Subi menjadi gelap, kami telah mengawasinya dengan perselingkuhannya, dan dapat mengklaim bahwa ia sangat berani, tanpa rasa takut. Setiap kali kita melihat bahwa situasinya buruk, dia malah akan mendapatkan kemenangan, dan tidak ada yang tahu kartu truf apa yang masih tersisa untuk dia mainkan. Selain itu, spirit Diat itu pasti kelas umum yang terkenal, untuk memiliki standar angka 2 roh, kekuatan di belakang Meng Nan jelas tidak biasa. Kami hanya bisa berteman dengannya, dan tidak menjadi musuh. Petik 2. Kata-katanya mendapat persetujuan semua orang. Tuhan Benua yang baru segera berbicara, dia menyelamatkan hidup kita. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak peduli dengan White Sands, dia bilang dia punya kondisi untuk kita, ketika aku bertanya apa itu, dia bilang dia hanya butuh bantuan saluran perdagangan kami. Petik 2.
Semua orang agak curiga, kondisinya terlalu rendah. Lingxia menguatkan kata-katanya, Tuan Meng mengatakan itu. Sepertinya dia tidak peduli dengan harta dan kekayaan kita. Subi menghela nafas lega, dia agak lega. Dia selalu percaya bahwa kekuatan Meng Nan jauh lebih kuat daripada benua pasir putih. Dan itu adalah tebakan yang paling masuk akal, tebakan yang membuat semua orang merasa nyaman. White Sands kontinen saat ini terlalu banyak menderita, ada banyak hal yang harus ditangani, dan mereka tidak mampu bertengkar dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan masalah 5 keluarga? Tuhan benua yang baru bertanya pada Subi, dia tahu bahwa kekayaannya sangat dangkal, dan tanpa pengalaman. Dia hanya bisa mengandalkan Subi. Subi berbicara, dia adalah sekutu terpenting kita, jika kita dapat membantunya, kita harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Mereka dapat pergi ke 5 keluarga, tetapi mereka mungkin tidak diberikan akses. Mengapa kami tidak secara terbuka mengirim panduan kami di sana, dan menjalin komunikasi antara kedua belah pihak? Tapi kami tidak akan terlibat dengan masalah mereka. Petik 2. Mata benua Tuhan yang baru berbinar, ide bagus. Benua Tuhan, tugas paling mendesak sekarang adalah memanggil semua patriark keluarga, dan menenangkan orang-orang. Subi merasionalisasi, semua orang tidak stabil saat ini, mereka mengharapkan perdamaian. Baik, Lord benua baru mengangguk, tetapi dia sedikit ragu, aku hanya takut aku tidak memiliki prestise yang cukup. Benua Tuhan, tenanglah, itu akan datang tepat waktu. Subi tetap tenang dan tenang, saat ini, kita harus berurusan dengan orang-orang yang berkolusi dengan bajak laut dan merencanakan pemberontakan. Orang-orang ini benar-benar jahat melebihi penebusan. Ketika saatnya tiba, kita perlu menyingkirkan semua mata-mata dari benua bela diri yang terhormat dan membersihkan benua kita. Jika tidak, kita tidak bisa tidur dengan tenang. Petik 2. Semua orang mengangguk. Lingxia tidak berbicara, dia tahu bahwa kata-kata guru Subi berarti bahwa setelah malam berakhir, banyak kepala akan berputar, dan banyak keluarga akan dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya, bawahan ini bersedia menjadi panduan bagi Tuan Meng untuk mencari Kepulauan Selatan. Kepulauan Selatan. Richard berada di samping Tang Tian, dengan hati-hati melaporkan semua detail penyelidikannya, ia tahu bahwa bosnya sangat memandang hal-hal seperti itu. Dia juga sangat tertarik dengan semua sejarah yang tertutup debu, dan menghabiskan seluruh upayanya untuk menyelidiki hingga akhirnya menemukan banyak petunjuk. Semua petunjuk ini mungkin tidak dapat dimengerti oleh orang awam, tetapi Richard merasa bahwa menyembunyikan rahasia di balik petunjuk ini adalah rahasia besar. Richard menduga bos itu pasti tahu tentang rahasianya, tetapi dia tidak pernah berani menanyakannya. Di belakang 5 keluarga Pulau Selatan, tangan yang terhormat benua bela diri samar terlihat. Sebagai tiran terkuat saat ini, benua bela diri yang terhormat praktis memiliki kendali atas seluruh wilayah barat. 5 keluarga Pulau Selatan, 200 tahun yang lalu, mereka bermigrasi ke sini. Dikatakan bahwa pada waktu itu, 13 keluarga bermigrasi, tetapi ada perbedaan besar. 7 keluarga memilih untuk bermigrasi ke wilayah timur, 1 pindah ke wilayah utara, dan 5 lainnya, karena mereka tidak ingin pindah jauh, memilih wilayah selatan. Petik 2. Melihat bahwa Tang Tian mendengarkan dengan penuh perhatian, Richard menjadi lebih bersemangat. Sejak 5 keluarga Pulau Selatan bermigrasi, mereka tetap menyamar dan terputus dari seluruh dunia. Kepulauan Selatan memiliki lingkungan yang sangat mengerikan, hidup di lingkungan alami yang tidak ramah, binatang buas mengamuk tanah, dan ada kabut racun di seluruh. Dikatakan bahwa ketika Tuhan benua bertanya apa yang diinginkan 5 keluarga untuk hadiah mereka, mereka memulai bahwa mereka menginginkan tanah yang mengerikan di selatan, dan menolak tanah subur. Melihat bahwa kelima keluarga sangat bersikeras tentang hal itu, Tuhan benua kemudian memberikan Kepulauan Selatan kepada 5 keluarga, karena sebelum itu, tidak ada yang memiliki tanah. Kelima keluarga menghabiskan begitu banyak tenaga dan upaya, setelah 3 generasi, mereka mulai melihat hasilnya. Orang luar yang tidak sengaja tersandung ke Kepulauan Selatan kemungkinan besar akan mati. Lingkungan yang keras telah menjadi pertahanan alami bagi 5 keluarga, dan dengan demikian Kepulauan Selatan telah dipuji sebagai tempat paling rahasia dari White Sands. Tetapi setiap 10 tahun, 5 keluarga akan mengirim murid mereka sendiri ke benua Lord Manor, dan menawarkan segala macam harta langka. Bahkan Tuhan benua memiliki kesulitan mengendalikan 5 keluarga, dan dengan demikian Kepulauan Sesoteren telah membentuk sistem mereka sendiri, dan orang luar tahu sedikit tentang mereka. Petik 2. Richard memandang Tang Tian dengan hati-hati, yang mendengarkan dengan sangat gembira. Tetapi Richard khawatir, karena kali ini mereka tidak akan berperang, mereka tidak membawa pasukan, dan hanya 2 unit kecil Sisen. 5 keluarga Pulau Selatan membenci orang asing, dan tidak ada yang mendengar Kepulauan Selatan menerima tamu. Tuhan benua bahkan telah mencoba meminta untuk mengunjungi Kepulauan Selatan untuk tamasya, tetapi 5 keluarga tanpa ampun menolak semua permintaan itu. Pada saat itu, Tuhan benua tidak bisa melakukan apapun selain membiarkannya begitu saja. Meskipun mereka telah mempermalukannya, benua Pasir Putih tidak pernah berpikir untuk menyerang ke 5 keluarga. Selama 200 tahun, Kepulauan Selatan dijaga ketat oleh 5 keluarga. Menambahkan pertahanan alami mereka, pasukan perak tidak bisa masuk. Para prajurit dari 5 keluarga semuanya gagah dan kuat, untuk dapat bertarung melawan para perompak pada saat itu, sebagian besar upaya itu disebabkan oleh mereka.
Setelah melalui penggilingan lingkungan yang keras, para pejuang saat ini dari 5 keluarga bukanlah orang-orang White Sands kontinen yang berani memprovokasi. Untungnya para murid jarang keluar, dan dengan demikian jarang bertengkar dengan orang lain. Apa 5 keluarga itu? Tang Tian tiba-tiba bertanya. Kamu, Li, Wei, Yu, Zhang, kelima keluarga, lencana mereka juga sangat menarik. Lambang keluarga Ye adalah skala. Lambang keluarga Li adalah kepiting. Lambang keluarga Wei adalah pemanah. Lambang keluarga Yu adalah seekor domba jantan putih, sedangkan lambang keluarga Zhang adalah sebuah vas. Laporan Richard sangat mendalam, ia telah menghabiskan banyak upaya mencari mereka. Tang Tian tertawa. Konstelasi Libra, konstelasi Kanker, konstelasi Sagittarius, konstelasi Aries dan konstelasi Aquarius. TN, kamu keluarga Libra, keluarga Li adalah Kanker, keluarga Wei adalah Sagittarius, keluarga Yu adalah Aries, keluarga Zhang adalah Aquarius. Gelombang mereka benar-benar 12 istana ekliptik. Gelombang lebih jauh lagi, konstelasi Kren dan Sagittarius memiliki koneksi yang dalam, sementara Ling Su telah mendapatkan warisan dari konstelasi Aries. Gelombang menarik. Tang Tian tidak segera mengirim Kren atau Ling Su, tetapi memutuskan untuk melihat bagaimana hasilnya. Bagaimana kita menghubungi mereka? Tang Tian bertanya. Richard menggaruk kepalanya, bahwa aku tidak tahu. Mungkin aku punya ide. Ling Xia akhirnya mengambil kesempatan itu dan berbicara. Kali ini, dia adalah orang yang berinisiatif menjadi pemandu Tang Tian, dan ingin menghindari pembersihan White Sands City. Tetapi itu tidak berarti tugasnya santai, sebelum dia meninggalkan kota pasir putih, Tuan Benua dan Tuan Subi telah memanggilnya secara khusus dan menyuruhnya untuk merawat dan membantu Tuan Meng Nan sebaik mungkin. Bahkan ayahnya secara khusus datang untuk menemuinya. Di jalan, dia tidak berhasil menemukan peluang, penyelidikan Richard benar-benar terlalu ringkas dan terperinci, tidak meninggalkan celah, dan dia juga seorang sarjana terpelajar, semua hal yang tampaknya biasa tidak bisa lepas dari genggamannya, dia bisa selalu menemukan tautan atau koneksi. Ling Xia sangat menghormati dia, bahkan sebagai orang luar, mendengarkan Richard sangat menyenangkan. Tatapan Tang Tian mendarat di Ling Xia. Ling Xia langsung merasakan tekanan tak berbentuk pada dirinya, pikirannya bergetar. Gelombang aura Tuan Meng Nan benar-benar semakin kuat dan kuat. Gelombang di masa lalu, dia dan Meng Nan sama dengan teman, tetapi saat ini, berdiri di depannya, dia merasakan hal yang sama seperti berdiri di depan Tuan Subi. Sekitar 5 tahun yang lalu, yang juga merupakan tanggal 10 tahun, para murid dari 5 keluarga memberikan penghormatan kepada Tuan Benua. Karena ada seorang wanita yang hadir, Ling Xia adalah orang yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa bulan, hubungan kami tidak terlalu buruk, dan sebelum dia pergi, dia memberi Ling Xia item, dan memberitahu aku jika aku pergi ke Kepulauan Selatan, aku bisa pergi ke rumahnya untuk menjadi tamu. Aku yakin kita bisa memintanya untuk bertemu. Petik 2. Ling Xia memandang Tang Tian, menunggunya untuk memutuskan. Tang Tian mengangguk, kita bisa melakukan itu. Kapal perang itu terhenti, dengan cepat melambat. Semua orang tahu mereka telah mencapai Kepulauan Selatan. Terbang keluar dari kapal perang, Kepulauan Selatan yang legendaris menyambut semua orang, tetapi ekspresi mereka tidak terlalu baik. Lautan kabut hijau tua menutupi seluruh tempat tanpa akhir. Ini adalah lautan hijau kabut. Ling Xia menjelaskan, racun di dalamnya sangat beracun, dan bahkan dapat merusak energi, kita harus berhati-hati. Mengaum. Mendadak. Raungan binatang buas keluar dari jauh di dalam Green Sea of Mist, gelombang energi yang terbentuk seperti badai, lautan kabut hijau langsung menjadi ganas dan bergolak. Wajah semua orang berubah, gelombang energi sangat kuat. Itu seperti 2 orang kudus perak yang bertarung habis-habisan. Lautan kabut hijau yang berputar terus bergejolak dengan segala macam hal. Organisme berduri hitam dengan tubuh lebih dari 600 meter akan bergolak dengan lautan kabut hijau, menyebabkan jantung semua orang melompat. Selama sesuatu menyentuh organisme, ia akan dengan cepat melilit objek dan dengan cepat mencekiknya. Duri-duri hitam itu akan menembus sangat dalam ke para pengganggu. Ada jenis organisme lain seukuran kepalan tangan, memiliki mata merah, dan gigi putih tajam mengerikan yang menyerupai gergaji, tubuhnya bocor dengan beberapa zat hitam yang setelah jatuh ke kabut akan berubah menjadi asap hitam. Organisme ini berkelana dalam kelompok, tetapi berpisah pada jarak yang sangat jauh, dan mengepalkan gigi mereka ke arah Tang Tian dan kelompoknya, mereka akan berkumpul dan membentuk awan hitam pekat, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan lautan kabut hijau, memungkinkan semua orang untuk bersantai. Akan selalu ada tulang yang bergolak keluar dari kabut, menyebabkan semua orang khawatir. Tang Tian akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang berniat menyerang Kepulauan Selatan. Lautan kabut hijau benar-benar merupakan pertahanan alami. Untuk menerobos masuk tanpa panduan, selain membuang nyawa mereka, tidak ada yang bisa mencapai apapun. Tetapi dengan sangat cepat, Tang Tian tampaknya memikirkan sesuatu, dia memiliki laboratorium meridian darah di bawahnya, dan dia tahu beberapa hal tentang racun. Di masa lalu, lautan hijau kabut dari Kepulauan Selatan agak terkenal, tapi itu tidak begitu besar.
Orang mengatakan bahwa 5 keluarga sengaja merusaknya, melarang orang untuk masuk. Petik 2. Kata-kata Ling Xia membenarkan dugaan Tang Tian. Lautan mist hijau telah melalui generasi-generasi kerja keras untuk menjadi begitu luas. Bagaimana kamu menghubungi temanmu? Tang Tian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Lautan hijau kabut telah menutupi seluruh kepulauan selatan. Dia mengatakan bahwa ada pavilion di atas tebing, dan ada selokan di sampingnya. Selama aku melempar barang itu, dia akan menerimanya. Ling Xia menjawab. Tang Tian dengan cepat menemukan pavilion, dan di antara dua puncak, ada tebing kosong dengan pavilion yang bobrok, seolah-olah itu bisa hancur kapan saja. Di samping pavilion itu ada sebuah sungai kecil yang mengalir dengan air. Tapi yang mengejutkan mereka adalah aliran sungai. Itu mengalir ke jurang dari dalam Green Sea of Mist, ke tebing, dan melanjutkan ke puncak gunung lain, yang diselimuti oleh laut hijau mist. Item di tangan Ling Xia adalah genta bambu giok hijau, dengan ukiran vas di atasnya. Rasi Aquarius. Di Heaven's Road, Aquarius Constellation adalah konstelasi tiran yang terkenal kaya. Aquarius Constellation mungkin tidak memiliki seniman bela diri yang terkuat, tetapi mereka pasti yang terkaya. Gelombang aku ingin tahu apakah keluarga Vas ini di dalam Green Sea of Mist kaya. Gelombang. Tang Tian sudah lupa nama terakhir konstelasi Aquarius, dan dengan demikian memanggil mereka sebagai keluarga Vas. Tang Tian sangat menantikan untuk melihat mereka, karena 12 istana ekliptik adalah tiran dari Heaven's Road. Sejarah setiap keluarga panjang, jadi dia ingin tahu seperti apa keluarga mereka nantinya. Melemparkan papan genta bambu ke dalam sungai, mereka menyaksikannya menghilang ke lautan hijau kabut. Setelah sekitar 20 menit, sesosok terbang keluar dari puncak yang tercakup dalam Green Sea of Mist, dan mengalir di sepanjang puncak. Kakak Ling. Seorang wanita muda mengenakan jubah hijau melihat ke bawah dengan gembira, tetapi melihat Tang Tian dan yang lainnya di samping Ling Xia, wajahnya segera menjadi berhati-hati. Terutama ketika dia melihat kapal perang panah hitam dari Tang Tian, wajahnya berubah. Ting ting. Ling Xia melihatnya, dan segera mengungkapkan senyum sambil menghela nafas lega di benaknya. Sister Ling, apakah kamu membawa mereka untuk menyerang keluarga aku? Ekspresi Ting Ting berubah dingin. Ling Xia terkejut, lalu segera menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Melihat ekspresi Ting Ting perlahan melunak, Ling Xia segera menjelaskan, ini Tuan Meng Nan, aku menemaninya di sini hari ini. Mr. Meng Nan adalah tamu terhormat Dewa Benua, dia berharap untuk mengunjungi 5 keluarga. Petik 2. Ting Ting menggelengkan kepalanya, jika Sister Ling ada di sini sebagai tamu, adik perempuan ini pasti akan menyambut kamu. Tetapi untuk orang lain, aku minta maaf, kamu semua tidak diterima di sini. Petik 2. Ling Xia terdiam, dia tidak mengharapkan hasilnya menjadi seperti itu. Aku adalah musuh dari benua bela diri yang terhormat. Suara dan kata-kata yang tiba-tiba membuat Ting Ting mendongak, tatapan dingin muncul dari matanya. Benua bela diri yang terhormat. Gelombang bagaimana orang ini tahu benua bela diri yang terhormat adalah arkeologi 5 keluarga kita. Gelombang. Tang Tian tetap tidak peduli, dan mengeluarkan beberapa benda. Aku harus menyusahkanmu untuk membawa ini ke berbagai kepala keluarga. Apakah kalian ingin bertemu atau tidak? Aku percaya berbagai kepala akan memiliki ide. Aku akan menunggu di sini. Ting Ting tanpa sadar menerima benda-benda itu. Setelah melihat benda-benda itu, dia langsung terpana. Apa yang kalian katakan? Orang yang berbicara adalah seorang pria tua dengan janggut. Dia adalah Zhang Yingru, kepala keluarga Zhangs. Di tangannya ada vas perak, memegangnya erat seolah dia takut vas itu akan terbang. 5 kepala keluarga berada di aula, semua ekspresi mereka sungguh-sungguh. Meskipun 5 keluarga dekat seperti keluarga, tetapi jarang ada pertemuan dari 5 kepala keluarga. Ini ajaib. Mata Ye Fenglai berkedip-kedip dengan cahaya, ia memiliki penampilan yang berani dan kuat, tetapi sebenarnya adalah pria yang berhati-hati, karena ia selalu memiliki pendapat tentang segalanya. Di tangannya ada timbangan perak, sangat halus dan kecil, dan yang mengejutkan adalah riak aneh yang dilepaskannya. Ye Fenglai menutup matanya, seolah-olah dia tenggelam dalam riak yang indah. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa akan ada objek roh yang sangat cocok denganku di dunia ini, seolah-olah itu dibuat untukku. Ye Fenglai tampak seperti mabuk, namun suaranya sedingin es. Li Yue Tao adalah satu-satunya perempuan dari 5 kepala keluarga, dia berbicara, benda roh ini benar-benar berbeda dari benda roh suci galaksi Sein, dan memiliki beberapa kemiripan dengan benda roh dari benua bela diri yang terhormat. Di tangannya ada perisai perak kecil dan halus, di atasnya ada ukiran kepiting. Dia menggunakan tangannya untuk mengukir ukiran perisai, riak energi yang tampak sangat samar, beresonansi dengan energi di tubuhnya. Benua bela diri yang terhormat. Weida mencibir, meskipun objek roh dari benua bela diri terhormat dipuji sebagai yang terbaik di galaksi suci-suci, tetapi dibandingkan dengan objek roh ini, mereka masih kurang. 5 keluarga dan benua bela diri yang terhormat telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak hancur, dan sudah lama saling kenal. Metode apapun yang dimiliki benua bela diri terhormat, tidak ada yang sejelas mereka. Di tangan Weida adalah busur perak,
keluarga Wei adalah ahli dalam teknik busur, dan setelah mendarat di tangannya, ia menjadi bersemangat. Yu Xianzi berkata perlahan, lihatlah lambang ini, keluarga Aries Yu, telah diturunkan selama beberapa generasi, lambang Aries ini belum pernah muncul di tempat lain sebelumnya. Tombak perak Aries, bagaimana bisa ada hal kebetulan seperti itu di dunia? Petik 2. Dia memandangi tombak perak di depannya, matanya dipenuhi kilatan dingin. Semua orang tenang. Mengapa 13 keluarga dikejar setelah benua bela diri yang terhormat? Orang lain mungkin tidak tahu tentang itu, tetapi bagaimana mungkin orang yang hadir tidak? Mungkinkah 13 leluhur kita yang hilang di masa lalu, tidak mati, tetapi menemukan tempat lain untuk menyebarkan warisan? Suara Zhang Yingru gemetar sedikit, legenda masa lalu telah ditulis dalam catatan 13 keluarga. Legenda ini tidak pernah terbukti, dan 13 keluarga telah menghabiskan banyak upaya, bahkan mengirim orang ke bagian internal benua bela diri yang terhormat, tetapi semua informasi yang mereka terima selalu kabur, seperti legenda. Weida mendengus, jika tidak, mengapa bajingan dari benua bela diri terhormat ingin kita mati bahkan setelah bertahun-tahun? Benua bela diri yang terhormat takut kita menerima informasi ini. Benua bela diri yang terhormat telah secara ajaib menerobos dengan penelitian roh mereka, kemungkinan besar karena ini. Petik 2. Weida memiliki pencapaian mendalam di Dao Haluan, namun dia tidak memiliki ketenangan Sagittarius, dia memiliki temperamen yang buruk dan menyimpan dendam, kepribadiannya seperti api. Semua orang menganggukkan kepala, kata-kata Weida bertepatan dengan apa yang mereka pikirkan. Mungkinkah itu jebakan benua bela diri yang terhormat? Li Yue Tao bertanya. Tuan benua tidak mendapat keuntungan darinya. Suara Ye Fenglai yang jernih dan dingin terdengar, untuk dengan santai hadiah 5 benda roh, benua bela diri yang terhormat tidak begitu bebas dan kaya untuk melakukan ini. Semua orang tertawa, sungguh, tidak peduli seberapa murah hati benua bela diri terhormat itu, mereka tidak akan memberikan 5 benda roh yang indah sebagai umpan. Dan kita juga membutuhkan ini untuk mengubah situasi kita saat ini. Nada suara Yu Xianzi melambat membuat semua orang tenang, situasi terkini di Kepulauan Selatan belum baik. Kalau begitu kita akan memeriksanya. Zhang Yingru berkata, buka gerbang dan sambut tamu terhormat. 4 kepala keluarga lainnya berdiri pada saat bersamaan. Di luar lautan hijau kabut. Richard tidak bisa menahan tetapi bertanya, bos, apakah kita menghabiskan terlalu banyak untuk ini? Ling Xia yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi tertekan. Mereka berdua tidak khawatir tentang 5 keluarga Pulau Selatan menolak mereka di pintu, tapi jujur, lelucon macam apa yang dimainkan Nan Meng, 5 benda roh, dan mereka adalah benda roh kelas sangat tinggi. Untungnya, Su Jin tidak ada, jika tidak, matanya akan berubah menjadi hijau. Richard telah melihat banyak objek roh di lab putranya, mereka semua diberikan oleh bos untuk diteliti putranya, tetapi nilai dari 5 objek roh jauh lebih tinggi daripada yang dia lihat. Galaksi Suci Sein bukanlah jalan surga, objek roh di sini adalah harta langka, dan untuk objek roh berkualitas tinggi seperti itu, mereka dapat menukarnya dengan kota. Tapi benda roh itu bukan milik mereka, jadi mereka berdua hanya bisa merasa iri dan sedih. Richard sudah lama mengetahui gerakan besar bos itu, tetapi jumlah yang dibayarkan masih mengejutkannya. Ling Xia hanya merasa bahwa kata, Rich Tyrant, telah sepenuhnya berubah menjadi makna baru. Apakah terlalu banyak? Tang Tian bertanya dengan santai, ekspresinya menunjukkan bahwa dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Richard. Tentu saja, Richard segera menjawab, kamu bisa memberi hadiah 1. Memberi 5 dari mereka, itu benar-benar terlalu boros. Petik 2. Boros. Tang Tian tersadar, tidak, setiap keluarga hanya punya 1. Setiap keluarga hanya memiliki 1. Tang Tian menoleh dan menatap Wei Tingting, hei, apakah kepala keluargamu datang untuk menemuiku atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi. Petik 2. Nada bicara Tang Tian dipenuhi dengan ketidaksabaran, sepertinya dia sangat tidak senang dengan situasi saat ini. Tidak ada yang akan merasa bahwa ketidaksenangan Tang Tian salah, bahkan Wei Tingting merasa bahwa ia benar untuk tidak senang. Betul, Richard adalah orang pertama yang menguatkan, dan mendengus, 5 benda roh itu bisa membeli benua. Dan sebuah benua besar pada saat itu, sisi kamu sudah bertindak terlalu tinggi dan kuat. Petik 2. Ling Xia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi di wajahnya juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pihak lain. Wei Tingting tidak berdaya tentang hal itu, tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara keluar dari lautan hijau kabut, dan dia langsung terbangun, aku menyambut para tamu bangsawan ke Kepulauan Selatan. Gemuruh, suara gemuruh keluar dari lautan hijau. Setelah keributan, banyak murid berteriak serentak. Kami menyambut para tamu terhormat. Keributan terdengar seperti arus yang kuat, lautan hijau kabut di belakang Wei Tingting berputar dengan gelisah, terbelah menjadi 2 oleh kekuatan yang sangat besar, mengungkapkan jalur besar awan yang membentang ke kejauhan. Awan putih ditempatkan di antara laut hijau mist yang gelap, membuatnya tampak putih tanpa noda. Murid-murid yang mengenakan warna berbeda tiba seperti air mengalir, membelah dan berdiri di kedua sisi jalan setapak awan.
5 sosok melayang turun dari langit, dan mendarat di jalur awan, wajah mereka dipenuhi senyum. Kejutan melintas melewati mata mereka, usia Tang Tian pasti mengejutkan mereka. Zhang Yingru mengangkat alis putihnya, dan tertawa, tamu terhormat yang telah lama kamu tunggu-tunggu, permintaan maaf aku, permintaan maaf aku. 4 lainnya tersenyum dan melambaikan tangan ke Tang Tian. Wei Tingting menatap kelima kepala keluarga di depannya, seluruh pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Dia berpikir bahwa kelima kepala keluarga akan setuju untuk Tang Tian untuk memasuki Kepulauan Selatan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melakukan salam seperti itu. Agar kelima kepala keluarga muncul pada saat yang sama untuk menyambut tamu, dengan para murid membentuk barisan panjang di samping jalur awan, itu adalah sikap penyambutan terbesar dan paling agung yang pernah dilakukan Kepulauan Selatan. Gelombang kapan terakhir kali ini terjadi? Gelombang. Sejak dia dilahirkan, dia belum pernah melihat hal seperti itu, bahkan ketika Lord Benua secara pribadi mengunjungi, mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang ini. Dia langsung menoleh dan menatap Tang Tian. Dia cerdas dan cerdas, meskipun 5 bendaro itu bernilai kota, tapi itu jelas tidak cukup untuk 5 orang tua untuk keluar untuk menyambutnya. Halo nenek, halo 4 kakek. Melihat penampilan 5 kepala keluarga, Tang Tian sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi begitu tua, dan dia langsung berteriak dengan sopan santun, karena dia masih muda, Tang Tian tidak harus menanggung beban. Tang Tian selalu sangat sopan terhadap orang tua. Berdiri di sampingnya, ekspresi Richard membeku di wajahnya, di matanya, bosnya adalah orang yang kuat dan kejam yang dapat membunuh tanpa berkedip, dan ditempatkan di mana saja, dia adalah orang yang tangguh. Tapi anak muda yang dicintai di depannya. Richard mulai merasa dirinya gila. Lingxia sama-sama kaget, dia pikir dia salah dengar, gelombang TT ini. Apakah ini penguasa tirani yang membunuh banyak orang, dan bertarung sepanjang jalan bahkan ketika dia berdarah seluruhnya? Gelombang. Si Sen tertegun, bos. Zhang Yingru dan 4 kepala keluarga lainnya tersenyum lebih lebar, mereka belum pernah bertemu Tang Tian sebelumnya, dan hanya merasa bahwa anak di depan mereka itu menyenangkan dan sopan, dengan satu pandangan mereka percaya bahwa dia dibesarkan dengan baik. 5 dari mereka semua sudah tua, dan mereka sangat mencintai anak-anak. TN, Tang Tian tidak pernah menjadi tua, atau bahwa keseluruhan cerita ini berlangsung dengan sangat cepat, dalam kurun waktu beberapa tahun. Deandre, aku akan pergi dengan beberapa tahun singkat karena waktu tidak secara langsung direferensikan. Kelima keluarga memiliki tradisi panjang dengan etiket yang ketat, semua generasi dan murid mereka yang lebih muda dibesarkan di bawah aturan yang ketat, dan selama mereka melihat kelima tetua, mereka akan gemetar ketakutan dan bertindak dengan hati-hati. Begitu Tang Tian menyapa mereka, mereka berlima langsung menjadi bahagia. Ya ampun, itu anak kecil, bagaimana bisa keluarga merasa nyaman membiarkanmu keluar sendiri? Li Yue Tao adalah yang pertama yang tidak bisa menahan diri. Ya. Masuk, apakah kamu lapar? Kami membuatmu menunggu begitu lama. Melihat Tang Tian dikelilingi oleh orang-orang tua, dan wajahnya yang naif dan tidak berbahaya, membalas dan berbicara dengan mereka dengan patuh dan manis, Richard dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa, ekspresi mereka akan menjadi ketidaksenangan bagi 5 tetua. Sungguh, sulit bagi pemuda ini untuk keluar, mereka seharusnya memilih pengawal yang lebih cerah dan cerdas, betapa bodoh dan bodohnya keluarga itu. Tidak apa-apa, kita bisa mengisi kembali barisan dengan orang-orang kita sendiri. Gelombang bodoh dan bodoh. Gelombang. Si Sen, Richard, dan yang lainnya ingin memuntahkan darah. Sebaliknya, Tang Tian merasa baik, meskipun dia tidak terlalu cerdas, tetapi intuisinya sangat tajam, dia bisa merasakan perhatian dari nenek dan kakek, menyebabkan dia merasakan kehangatan yang tidak dia rasakan dalam waktu yang lama. Kehangatan yang tidak dikenal ini membuat Tang Tian sedikit linglung. Sepanjang waktu, sebagian besar dari itu adalah tekadnya yang kuat, kemarahannya, teriakan batinnya yang tidak menyenangkan, perjuangannya, pertempurannya, tanpa sadar, dia sudah terbiasa dengan pertempuran tanpa henti, terbiasa dengan bahaya yang intens, terbiasa dengan ujung mata pisau yang dingin, terbiasa dengan bau darah dan bau. Perhatian dan kepedulian yang tiba-tiba itu seperti jejak sinar matahari yang menembus awan hitam. Tidak peduli berapa banyak atau seberapa sedikit itu, kehangatan masih merupakan obat untuk jantung. Tiba-tiba, Tang Tian memikirkan ibunya, tatapan lembut ibunya, tangan ibunya yang hangat. Dia memikirkan Ghost Claw, sosok pendiam dan tegas yang selalu peduli dan memiliki harapan untuknya. Dia merasakan hidungnya berubah sedikit masam, tetapi dia membiarkan senyumnya berkembang lebih indah lagi. Di dunia, tidak hanya ada kegelapan dan darah, tidak hanya perjuangan terbuka dan manuver rahasia, tidak hanya penipuan timbal balik, ada juga cahaya dan kehangatan, perawatan dan perhatian yang sederhana dan jujur, dan keinginan untuk menjaga orang lain. Hubungan manusia bisa serumit 10.000 senar, atau sesederhana satu baris. Membuang semua pikiran untuk kepentingan diri sendiri, senyum Tang Tian menjadi lebih tulus.
Apa 12 istana ekliptik, apa manfaat dan perselisihan? Pada saat ini, semua pikiran itu telah terlempar tak terbayangkan jauh dari sana. Mereka memasuki Kepulauan Selatan. Suara lembut dan lembut itu menyenangkan telinga, tetapi orang-orang yang hadir semua berdiri tegak, ekspresinya keras dan serius, tidak ada yang berani lemah, seolah-olah mereka adalah prajurit yang tidak fleksibel. Hanya jubah hitam monoton dengan jejak tengkorak merah di punggung mereka yang menunjukkan identitas mereka sebagai bajak laut. Lady Rowe duduk di kursi hitam lembut, lengan giok dan tangannya yang ramping menopang dagunya, dengan senyum yang dangkal namun memabukkan. Pramuka melaporkan, ya, Ling Xia menjadi pemandu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Wei Ting-ting dari Kepulauan Selatan. Meng Nan memberi mereka beberapa barang, dan tidak lama kemudian, 5 kepala keluarga menyambutnya dan membawanya masuk. Petik 2. Lady Rowe, oh, matanya berbinar, agar dapat membiarkan kelima kepala keluarga keluar dan menyambutnya, benda apa itu? Kami tidak berani mendekati mereka jika kami memberitahu mereka, jaraknya terlalu jauh, sehingga bawahan ini tidak dapat melihat dengan jelas. Pramuka itu menundukkan kepalanya, jantungnya bergetar. Kamu sudah melakukannya dengan baik, kata Lady Rowe dengan hangat. Mengharapkan hukuman, Pramuka menghela nafas lega, temperamen wanita itu jauh lebih baik daripada Tuan Su. Apakah ada berita tentang Tuan Su? Lady Rowe tiba-tiba bertanya, Tuan Su adalah individu yang tinggi, ketika dia meninggalkan White Sands, dia tidak bepergian dengannya. Dari orang-orang yang berdiri sangat tegak, satu orang berbicara, kami baru saja menerima berita bahwa kelompok bajak laut tempat Master Su berada dimusnahkan. Lady Rowe mengungkapkan ekspresi kesedihan, dan menghela nafas, aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Su benar-benar akan jatuh ke keadaan, surga benar-benar cemburu dengan para jenius heroik. Tetapi upayanya tidak akan sia-sia, aku akan melaporkan kepada atasan, dan meminta martir kelas 1 untuk diberikan kepadanya. Petik 2. Pikiran semua orang tersentak, martir kelas 1 adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada para jenderal yang telah mengorbankan diri mereka sendiri, yang lebih penting, keluarganya akan mendapatkan perawatan terbaik. Mereka semua perwira dan prajurit dari benua bela diri yang terhormat, diam-diam disembunyikan sebagai bajak laut, dan terlibat dalam semua bisnis teduh di bayang-bayang, tetapi benua bela diri yang terhormat tidak akan pernah mengakui keberadaan mereka. Setelah pengorbanan mereka, keluarga mereka akan diurus, sehingga mereka tidak khawatir. Lady Rowe berdiri dan menatap mereka dengan wajah tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, tenang, para atasan tidak akan pernah melupakan pengorbanan dan pekerjaan semua orang. Semua yang kami lakukan adalah untuk galaksi suci sekret. Pertempuran di galaksi Sein suci telah berlangsung terlalu lama, dengan begitu banyak pahlawan yang ada berdampingan, perang akan berlanjut, berapa banyak orang tak berdosa akan mati dalam pertempuran, berapa banyak keluarga yang akan terbakar, darah telah mengalir terlalu lama, semua ini harus dihentikan. Hanya dengan penguasa yang kuat, hanya dengan cahaya dari benua bela diri terhormat yang akan menyebar ke setiap sudut galaksi suci, dapat dunia benar-benar mendapatkan kedamaian, dan semua orang dapat hidup dalam damai dan harmoni. Petik 2. Semua perwira dan prajurit yang hadir mengungkapkan ekspresi fanatik, mereka adalah orang-orang benua bela diri terhormat, dan sangat setia kepada mereka. Pada saat ini, citra Lady Rowe tumbuh lebih kuat di mata mereka, iman dan keyakinan mereka menjadi lebih kuat. Gelombang itu benar, hanya kita yang bisa menyelamatkan dunia. Hanya benua bela diri yang terhormat yang dapat memastikan perdamaian di dunia. Gelombang. Hanya dengan membaptis dunia dengan darah dan api kita dapat merekonstruksi untuk perdamaian. Bakar kemauan aku, bakar tubuh aku, dengan darah dan api seperti pedang, menembus awan gelap dan melihat cahaya. Karena cahaya dapat menerangi dunia. Petik 2. Ekspresi Lady Rowe menjadi naik, pada hari-hari normal, dia hangat dan lembut, tetapi sekarang suaranya bergema dan nyaring. Untuk cahaya. Semua perwira dan prajurit meraung, semua wajah mereka menunjukkan fanatisme. Nantikan kemenangan, tuan-tuan. Wajah Lady Rowe dipenuhi dengan penyembahan, tanpa sedikit pun kesombongan. Untuk kemenangan, semua pria berteriak. Armada yang disembunyikan dalam bayang-bayang bergerak diam-diam, tampak sangat menyeramkan. Ketika jenderal terakhir meninggalkan ruangan, Lady Rowe duduk di kursinya, wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Nyonya, kita pasti akan menang. Pelayan di sebelahnya melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Lady Rowe menarik bibirnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan sisanya terserah nasib. Dia tidak mengerti formasi pertempuran dan tidak dapat secara pribadi memimpin dan memerintah, dan hanya bisa membangkitkan tentara dan mendapatkan semangat. Tuan Su terlalu tidak berguna, jika tidak, mengapa Lady Rowe perlu membersihkannya? Pelayan itu bergumam, wajahnya dipenuhi dengan jijik. Lady Rowe merasa tidak berdaya, dia tidak berharap bahwa rekan setimnya tidak dapat ditempatkan di posisi penting. Dia telah memikirkan kekalahan He Ying, dan karenanya merencanakan untuk menggunakan bajak laut untuk memasuki benua. Siapa yang tahu bahwa Guru Su akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi? Lei Erfu telah mengirim petunjuk kepada Subi setelah dia meninggal, dan pada saat yang paling penting, aliansi bajak laut dihancurkan oleh Subi.
Para perompak telah membentuk aliansi untuk tumbuh dalam kekuatan, tetapi siapa yang tahu bahwa Lian Bojun akan berbalik melawan mereka? Situasi benar-benar berubah. Jika dia masih hidup, dia secara alami akan menganggapnya bertanggung jawab. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mati, menganggapnya beruntung. Demi menenangkan hati para prajurit, Lady Rowe harus membantunya mengajukan kompensasi ganti rugi. Jangan bicara buruk tentang orang mati. Lady Rowe berkata dengan acuh tak acuh. Pelayan itu menggigit lidahnya, dia tetap diam, melihat bahwa Lady Rowe lelah, dia segera berlari mendekat dan dengan lembut memijat bahunya. Lady Rowe memejamkan mata dan merenung. Benua bela diri yang terhormat memiliki 2 gol di benua pasir putih. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol pasir putih, dan memungkinkannya untuk menjadi lokasi dari mana benua bela diri yang terhormat akan memasuki wilayah selatan. Jika itu tidak dapat dikendalikan, maka mereka akan menghancurkannya, membiarkan pasir putih untuk terjun ke dalam kekacauan, dan kemudian menggunakan kekacauan untuk menyebar ke seluruh wilayah selatan, dan kemudian melibatkan semua benua di wilayah selatan dalam perang saudara, melelahkan kekuatan mereka. Tujuan kedua adalah menghancurkan 5 keluarga Pulau Selatan. Jika tujuan pertama gagal, maka satu-satunya kemungkinan yang bisa berhasil adalah tujuan kedua. Tentara Guru Su telah kehilangan nyawa mereka, dan dia tahu bahwa situasinya sulit untuk berbalik, jadi dia mengarahkan pandangannya ke Kepulauan Selatan. Benua Pasir Putih masih memiliki banyak komplikasi. Pasukan Subi telah menaruh perhatian mereka untuk mengumpulkan bajak laut yang tersisa. Tidak ada yang akan menaruh perhatian mereka di Kepulauan Selatan, jadi itu adalah kesempatannya. Lady Rowe adalah peserta kunci dalam intelijen, dan diam-diam mengorganisir para prajurit yang telah menyusup ke bajak laut untuk berkumpul di Kepulauan Selatan. Dia ingin mengambil kesempatan sebelum Subi dan sisanya dapat bereaksi untuk menjatuhkan keluarga Pulau Selatan. Meskipun dia tidak punya banyak waktu, tetapi dia terus mengaturnya dengan baik dan benar. Meskipun bajak laut benar-benar dikalahkan, tetapi beberapa yang berhasil menyusup, tidak kehilangan banyak. Semua bajak laut ini secara khusus memilih elit dari benua bela diri yang terhormat sebagai tulang punggung mereka, dengan demikian kekuatan mereka jauh melebihi bajak laut biasa. Melihat bahwa situasinya bertentangan dengan keinginan mereka, mereka dengan cepat memilih untuk mempertahankan hidup mereka. Ketika Lady Rowe melihat pasukan besar yang telah dia panggil, dia dalam hati gembira. Lady Rowe, yang berhasil menyembunyikan diri mendengar bahwa Meng Nan juga ingin pergi ke Kepulauan Selatan dan membawa sangat sedikit orang. Dia tahu itu adalah kesempatannya. Gelombang jika Meng Nan memasuki Kepulauan Selatan, bukankah itu berarti aku bisa menyingkirkan semuanya? Gelombang. Meng Nan adalah duri dalam tubuh Lady Rowe, jika bukan karena dia tiba-tiba muncul, tujuan pertama mereka akan berhasil. Latar belakang Meng Nan masih menjadi misteri, ia kuat dan sombong, dengan kekayaan luar biasa dan melakukan berbagai hal secara sembrono. Dia baru saja merencanakan langkah selanjutnya, tetapi Meng Nan secara kebetulan bergabung, bukankah surga mengirim peluang? Meskipun mereka telah kalah sebelumnya ketika bertengkar dengan Meng Nan, Lady Rowe masih merasa percaya diri dalam pertempuran yang akan datang. 5 keluarga Pulau Selatan sulit ditangkap, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka telah mengoperasikan lautan kabut hijau begitu lama sehingga saat ini sangat beracun dengan banyak binatang buas liar dan serangga beracun. Tetapi bagian terkuat dari mereka adalah bahwa, selama 200 tahun terakhir, 5 keluarga 5 seniman bela diri terkuat, dalam kapasitas penuh mereka telah menghubungkan hukum mereka. 5 hukum berbeda yang saling terkait mampu menghasilkan banyak variasi. Selama bertahun-tahun, grup marsial terhormat telah bergumul dengan Green Sea of Mist berkali-kali. Tetapi setelah begitu banyak pengorbanan, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menerobos Laut Hijau Mist, dan dengan demikian telah menjadi subjek terpenting nomor 1 dari benua bela diri yang terhormat. Sampai baru-baru ini, mereka akhirnya memiliki terobosan. Selama beberapa hari terakhir, Tang Tian hidup dengan sangat bahagia, tidak menyembunyikan apapun atau menyembunyikan apapun, dia berbicara tentang semua yang dia tahu sekali. Setelah itu, kelima kepala keluarga pergi ke diskusi tertutup dan tidak keluar selama beberapa hari. Tang Tian tidak bisa diganggu, dia sudah memberitahu mereka segalanya, dan dia meninggalkan mereka pilihan untuk memutuskan sendiri. Hanya saja sejak dia dengan santai menghadiahkan Wei Tingting, bintang harta karun perunggu dari Sagittarius Constellation, Tang Tian menjadi populer. Kakak Meng. Ayo, minum. Aku mendapatkan mata air ini dari tempat yang sangat jauh, sangat manis. Petik 2. Melihat mata besar dan besar pria besar itu, dan wajah berkeringat, Tang Tian tidak berdaya, Wei tua, aku tidak haus sama sekali. Tidak haus. Lalu apakah kamu lapar? Apa kamu lapar? Aku bisa memanggang rusa yang baik, itu juga bagus. Wei Hao berkata dengan datar. Wei Hao adalah kakak lelaki Wei Tingting, sejak dia mendengar bahwa Wei Tingting telah mendapatkan benda roh dari Tang Tian, dia akan datang setiap hari untuk menjilat dengan tidak sabar. Tang Tian tidak bisa lagi mentolerir angan-angannya, dia belum pernah mendengar tentang konstelasi Sagittarius yang berkulit sangat tebal, gelombang bagaimana orang ini memiliki kulit yang begitu tebal. Gelombang Tang Tian tidak lagi bisa mentolerir itu memberi Wei Hao harta bintang perunggu, jangan temukan aku besok.
Petik 2. Aku pasti tidak akan. Wei Hai meraih bintang harta karun perunggu dan melarikan diri. Objek roh Wei Tingting telah menarik perhatian semua orang, tetapi mereka tidak memahami situasinya, tapi Wei Hao berhasil mengambil satu, jadi semua murid muda segera cemburu, gelombang kita tidak bisa membiarkan keluarga Wei mendapatkan semua manfaatnya. Gelombang. Gelombang itu adalah objek roh. Gelombang. Tang Tian menikmati kehidupan tanpa beban yang telah dia jalani beberapa hari terakhir, itu bagus dan dia bisa memiliki rasa kebebasan. Meng Nan, aku berani kamu ikut bertarung denganku. Si sensitif Ye Lao Er memutuskan untuk mengubah metodenya, bagaimana dia bisa mentolerirnya lagi. Gelombang kamu bisa menyanjung Meng Nan, apakah ayahmu tahu tentang itu? Petik 2. Ye Lao Er berdiri di luar rumah Tang Tian dan berteriak selama 1 jam, ia memiliki banyak energi, dan hanya dengan desakannya, ia dapat menyebabkan ubin di tanah bergetar. Tang Tian yang tidak bisa menang melawan kekesalan itu membuang harta bintang perunggu, tersesat. Ye Lao Er sangat gembira, dia memeluk harta itu dan pergi. Dia baru saja pergi ketika keempat saudari dari keluarga Li berlari membawa semua jenis dimsum panas yang mengepul, dan pergi ke kamar Tang Tian. Tidak lama kemudian, keempat saudari itu keluar masing-masing dengan benda roh, tertawa bahagia saat mereka pergi. Dimsum sangat lezat sehingga Tang Tian hampir menelan lidahnya sendiri. Karena harta bintang perunggu tidak bernilai banyak, dia bisa memberi mereka masing-masing. Murid-murid lain semua iri, dan juga memikirkan metode mereka sendiri. Metode Ye Lao Er tidak lagi bisa dilakukan, Ye Lao Er agak menarik, setelah mendapatkan objek rohnya, ia mulai menjaga pintu masuk seperti dewa pintu, membantu Tang Tian menghalangi orang lain. Ye Lao Er juga kuat, dan sangat sedikit orang yang bisa melawannya. Keempat saudari Li baik dengan dimsum mereka, itu adalah metode unik untuk diri mereka sendiri. Yu Qingyi datang ke pintu Tang Tian, mengabaikan tatapan marah Ye Lao Er, ia berbicara, tamu terhormat, kamu memiliki luka dalam yang parah, bawahan ini adalah seorang ahli dalam bidang kedokteran, dan dapat mencoba membantu kamu. Harta karun bintang konstelasi Aries terbang keluar. Yu Qingyi berlari ke Si Sen kemudian mengerti bahwa orang yang diajak bicara Qingyi adalah dia. Si Sen terkesan, tubuh tua mereka benar-benar mengalami luka dalam, dan karena mereka tidak memiliki perawatan di masa lalu, mereka meninggalkannya sendirian, tetapi siapa yang tahu bahwa Yu Qingyi dapat melihatnya. Gelombang tapi, bos juga terlalu mudah ditipu. Gelombang. Si Sen merasa bahwa pertukaran itu terlalu boros, tetapi untuk dapat mengobati cedera internalnya, dia agak senang. Dari 5 keluarga, hanya keluarga Zhang yang tersisa. Zhang Nanyan berjalan dengan percaya diri, yang rendahan ini memiliki beberapa bisnis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, keributan menyebabkan wajah semua orang berubah. Tanah berguncang, binatang buas menderu dengan marah, Green Sea of Mist yang jauh mulai bergolak gelisah. Fluktuasi energi yang kuat menyapu seperti badai. Ini menyebabkan debu dan pasir di tanah naik, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah bukan hari. Sebuah cahaya berapi meledak di dalam lautan hijau kabut, menyebabkan asap tebal melonjak. Bayangan seukuran gunung merangkak keluar dari Green Sea of Mist, fitur-fiturnya sudah tidak jelas. Awan hitam menjulang di atas kepala mereka, sementara Green Sea of Mist nyaris tidak mencapai pinggangnya, membuatnya tampak sangat megah. Aura yang mengesankan menghancurkan lautan kabut hijau di bawah, seolah-olah puluhan ribu binatang buas telah berkumpul dan meraung dengan gegabah. Ye Lao Er menangis, itu kakek buyutnya. Dia telah menjaga tubuhnya di laut, rohnya dimaksudkan untuk melindungi generasi masa depannya. Pengorbanannya tahun itu ditukar dengan perdamaian selama 200 tahun bagi 5 keluarga. Bayangan raksasa lain berdiri dari dalam lautan hijau kabut, tangan raksasa itu menyapu lautan kabut hijau, menyebabkannya bergolak, seperti paus yang menghirup sungai, menyebabkan kabut mengental dan membentuk tombak di tangannya. Mata Yu Qingyi menjadi basah, dia langsung menerkam ke depan dan berlutut di tanah, dia mulai bersujud kepada raksasa, yang merupakan nenek moyang keluarga Yu. Satu demi satu, lebih banyak raksasa terbangun dari tidur nyenyak mereka dan perlahan-lahan berdiri dari lautan hijau kabut. Semua murid muda berlutut, pemandangan di depan mata mereka benar-benar mengejutkan mereka. Sejak muda, orang dewasa telah memberitahu mereka semua yang telah dikorbankan para leluhur, bagaimana mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi keluarga mereka, dan kesulitan mendapatkan rumah mereka saat ini. Bagi mereka, itu semua adalah catatan dingin yang ditulis di buku-buku yang dapat menyebabkan orang untuk menghormati, tetapi mereka semua adalah masa lalu yang jauh. Tetapi pada saat itu, satu demi satu, semua tokoh agung telah berdiri dari dalam lautan hijau kabut, menghalangi di depan mereka, melindungi mereka. Semua dari mereka memiliki wajah tanpa sifat, namun mereka membawa keakraban yang tak terkatakan. Gemuruh-gemuruh. Ledakan keluar terus-menerus, saat lampu menyala di langit. Di kejauhan, armada bajak laut besar muncul. Tubuh di dalam lautan, roh melindungi anak-anak mereka. Pengorbanan yang berani dari sejarah dingin, muncul di depan anak-anak muda. Mereka kemudian menyadari semua resolusi, kerinduan dan kesedihan yang terkumpul di dalam 8 kata itu.
Semua kepala keluarga sama-sama terkejut dan berubah emosi dengan cepat. Gelombang resimen cahaya putih terus-menerus dari armada, kiroh yang akrab membuat mereka segera mengenali penyerang mereka. Benua bela diri yang terhormat. Lautan kabut hijau tidak tahan lebih lama. Yu Xianzi berkata, kami tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi. Lampu putih mengalir turun dari kapal perang ke laut hijau kabut, yang akan meledak seketika. Ledakan putih akan menyapu dataran, dan Green Sea of Mist yang beracun akan mencair seperti salju. Lautan mist hijau rusak berat, dan terus menyusut. Arwah leluhur raksasa itu dalam pertempuran sengit melawan armada kapal perang. Sebuah tangan raksasa mengulurkan 5 jarinya dan meraih ke sebuah kapal perang. Di dalam telapak tangannya, kapal perang itu seperti papan kayu yang tidak berguna. Senjata-senjata di kapal perang itu menggunakan tangan dengan panik. Raksasa itu meraung, tubuh bagian bawahnya cepat berkurang, aura cahaya di telapak tangannya tumbuh semakin terang. Retak-retak-retak. Kapal perang mulai pecah. Boom, pecah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di sekitar. Prajurit bela diri yang terhormat di kapal perang menyala dengan cahaya putih dan menyerang ke arah raksasa. Cahaya putih yang menyilaukan berkembang di sisa-sisa tubuh bagian atas raksasa itu tidak merasakan apa-apa, tetapi tubuhnya dengan cepat berkurang ke dadanya, dan dengan hanya lengannya yang tersisa, ia membeku dengan aura ringan. Ia meraung, membanting kedua telapak tangan ke laut hijau mist, menyebabkan kabut melonjak ke atas, seperti puncak gunung yang ditarik dari tanah ke ketinggian yang lebih tinggi, menyerang kapal perang lain. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa menyelimuti kapal perang itu. Ketika aura cahaya menghilang, hanya setengah dari kapal perang yang tersisa. Kami akan menahan mereka, dan membiarkan yang muda melarikan diri. Li Yue Tao berkata tanpa ragu-ragu. Pertempuran itu hebat, tetapi mereka tahu bahwa benua bela diri yang terhormat telah menemukan cara untuk mengatasinya. Saat ini, pertempuran arwah leluhur raksasa sedang menurun. Seiring berjalannya waktu, mereka akan jatuh semakin besar. Karena lautan kabut hijau adalah sumber kekuatan roh nenek moyang raksasa, di mana fregat di belakang kapal perang itu dengan panik menghancurkan. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa ketika roh nenek moyang raksasa terbangun akan menjadi saat paling berbahaya bagi 5 keluarga. Kemana mereka pergi? Zhang Yingru menarik napas dalam-dalam dan berkata. Biarkan mereka mengikuti Meng Nan mulai sekarang. Ye Fenglai tertawa, kita tidak perlu membahas tentang ini. Kita akan lakukan itu. Wei Da setuju, dia melihat ke Tang Tian dari kejauhan, Wei Hao dan Wei Tingting yang ada di sampingnya, matanya langsung menjadi sangat hangat dan lembut. Dia menoleh, menahan rasa tidak nyaman di hatinya, dia berteriak dengan marah, artis bela diri di atas usia 25, ikuti aku keluar untuk bertempur. Satu demi satu, sosok melonjak ke langit seperti ngengat terbang ke api. Di atas kapal perang, Mei Chen Xiu memiliki ekspresi mantap. Di benua bela diri yang terhormat, dia bukan siapa-siapa. Dalam beberapa tahun terakhir, benua bela diri yang terhormat telah mengobarkan perang demi perang dengan berbagai benua yang lebih kecil di sekitarnya, dan dengan demikian ada banyak jenderal kelas terkenal yang muncul. Mu Zixia, Mo Xin, Qiu Su Hua, Gou Cheng, Wen Dao, dan Jiaya, adalah 5 jenderal paling terkenal di benua bela diri yang terhormat. Dibandingkan dengan mereka, Mei Chen Xiu tidak secerah itu, Qiu Su Hua seumuran dengannya, tetapi sudah berkuasa dan memiliki catatan yang mengesankan. Tapi Mei Chen Xiu yang pendiam dan tidak dikenal inilah yang menemukan cara untuk menembus lautan kabut hijau. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa dalam seluruh taktik perencanaan untuk serangan di wilayah selatan, meskipun dia bukan satu-satunya yang merencanakan, tetapi dia adalah orang utama. Mei Chen Xiu yang baru-baru ini dipromosikan mengajukan diri untuk bergabung dalam infiltrasi di antara para perompak. Kinerja Mei Chen Xiu setelah itu luar biasa dan mengejutkan. Di antara kelompok-kelompok kecil, dia adalah orang pertama yang sepenuhnya menyusup dan mengendalikan bajak laut. Setelah itu, ia memimpin perompak untuk menjarah dan menjarah di semua lokasi. Berulang kali, ia mendapatkan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan dari yang terendah hingga yang tertinggi, semua perompak itu yakin akan kemampuannya. Semua penjarahan tampaknya dilakukan secara acak, tetapi semuanya dipilih secara khusus olehnya, sehingga ia dapat mengumpulkan informasi dan laporan yang berguna untuk dikirim kembali ke benua bela diri yang terhormat. Orang-orang di bawah Lady Rou yang telah pindah untuk misi terdiri dari 5 kelompok bajak laut, dengan Mei Chen Xiu di salah satu dari mereka. Mei Chen Xiu tidak bergegas ke depan, dia memiliki pola pikir yang berbeda dari para jenderal lainnya. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa bagian terpenting dari pertempuran adalah apakah mereka bisa mengalahkan 5 keluarga Pulau Selatan atau tidak, tetapi apakah mereka bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Dia melengkapi dan melatih armadanya secara berbeda dari para jenderal lainnya, dia melatih para perompak untuk menjadi sangat gesit dan cepat, sehingga mereka dapat datang dan pergi seperti angin. Mereka ingin melarikan diri, mengejar mereka. Mei Chen Xiu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan, itu adalah bajak laut, kata si Sen. Tang Tian sudah memperhatikan bajak laut.
Mereka mulai mundur ketika para perompak mulai bergerak, mereka membuat bundaran dan menghindari medan perang utama, mereka jelas-jelas sasaran, beberapa seniman bela diri dari 5 keluarga ingin memblokir perompak, tetapi mereka terlalu gesit, menghindari ke kiri dan bergeser ke kanan, mereka tiba-tiba memotong mereka, berpura-pura melewati seniman bela diri dan mengejar Tang Tian. The Honorable Martial Continent, mereka adalah orang-orang dari Honorable Martial Continent yang berpura-pura sebagai bajak laut. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa yang terhormat benua bela diri yang baru saja kehilangan di White Sands City sebenarnya masih memegang begitu banyak kekuatan dan kekuatan. Setelah pertempuran sengit, benua bela diri yang terhormat secara bertahap memiliki keuntungan. Meskipun kapal perang Martial Continent yang terhormat terus dihancurkan oleh roh nenek moyang raksasa, dan dengan orang-orang mereka jatuh ke Laut Hijau Mist dan menjadi roh, tetapi roh nenek moyang raksasa juga menghilang. Bola-bola cahaya yang ditembakkan oleh fregat dibuat khusus untuk menekan Green Sea of Mist, menyebabkannya layu. Tentara besar The Honorable Martial Continent tidak dapat dihentikan, karena mereka secara bertahap dan tegas maju. Bahkan jika Angkatan Darat Pertama Subi hadir, mereka tidak akan dapat menghentikan pasukan besar itu, apalagi 5 keluarga Pulau Selatan tidak memiliki pasukan. Roh nenek moyang raksasa meraung marah, mengekspresikan akhir dari jalan mereka. Di dalam kapal perang, isak tangis tak ada habisnya, semua anak muda memiliki wajah pucat, anak-anak lelaki robek, gadis-gadis menangis dan meratap. Tang Tian sangat kesal dengan keributan di sekitarnya, dia meraung, semua orang diam. Mereka semua memandang Tang Tian dengan kaget. Tang Tian merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, awalnya ketika dia berpikir untuk datang, dia berusaha mencari bantuan dan berharap untuk mendapatkan beberapa sekutu. Tetapi dia tidak berharap untuk dirinya sendiri untuk tidak mendapatkan sekutu, tetapi malah menjadi ayah yang tinggal di rumah, membawa sekelompok bocah lemah yang masih basah di belakang telinga mereka untuk melarikan diri. Ketika dia melihat ekspresi memohon nenek Liu Etao, Tang Tian yang ingin menolak tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tetapi bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak mudah. Black Arrow Warship adalah kapal perang berukuran kecil, dan saat ini penuh sesak, dan dengan demikian, kecepatan Black Arrow Warship telah menurun drastis. Untuk seseorang yang mencoba melarikan diri untuk hidup mereka, tidak ada yang lebih mengerikan daripada memiliki bajak laut di belakang mereka untuk menjadi lebih cepat daripada mereka. Sial. Lawannya adalah armada, tetapi mereka hanyalah kapal perang, sehingga meningkatkan tekanan. Meskipun Black Arrow Warship adalah kapal perang kelas perak dan cukup untuk bertahan melawan beberapa kapal perang, tetapi armada di belakang mereka memiliki 3 kapal perang kelas perak lainnya. Benua bela diri yang terhormat benar-benar kaya dan mengesankan, persis sama dengan kuil bela diri yang terhormat, semua perompak itu sebenarnya sangat kuat. Tempat ini tidak memiliki garnisun untuk ditempatkan. Tang Tian berbalik dan bertanya pada Ling Xia. Wajah Ling Xia memutih, dia menggelengkan kepalanya, tidak, Kepulauan Selatan adalah tanah tak bertuan, selain dari 5 keluarga, tidak ada kota lain. Paling-paling kita bertarung sampai mati. Ye Lao Er berkata dengan datar, dia mengepalkan giginya, matanya penuh dengan pembuluh darah. Wei Hao juga berdiri, ekspresinya berubah jelek, kami bertarung. Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan menghancurkan mereka. Bertarung sampai mati. Bahkan bertarung sampai mati membutuhkan kekuatan yang bisa bertarung sampai mati, dan dengan kalian semua. Petik 2. Tang Tian dengan dingin mengamati mereka semua. Kamu. Ye Lao Er memandang Tang Tian dengan marah, Yu Qingyi segera berdiri di antara mereka, dan dia berbicara kepada Tang Tian, Tuan Meng, tolong maafkan kami, amarah Ye Er buruk, dia tidak punya niat untuk menyinggung kamu. Petik 2. Tang Tian melambaikan tangannya dengan tidak sabar, baiklah, Si Sen, berapa lama lagi sampai mereka menyusul? Petik 2. Kurang dari setengah jam. Si Sen memberikan angka yang akurat, dan berkata, Tuan, bawahan ini akan. Melihat penampilan tekad Si Sen, Tang Tian merasakan kehangatan. Dia menepuk pundak Si Sen, jangan berbicara kata-kata seperti itu, setengah jam ini sudah cukup bagi kita untuk memikirkan sesuatu. Mata Tang Tian berbinar, tiba-tiba dia melirik busur perunggu di tangan Wei Tingting, itu adalah hadiah yang diberikan padanya. Tunggu sebentar. Pikiran Tang Tian tiba-tiba bekerja seperti kilat, ia bertanya, Wei Tingting, bagaimana kekuatan haluan? Wei Tingting tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian benar-benar akan mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat seperti itu, dia terkejut sesaat, ini sangat kuat. Seberapa kuat? Tang Tian bertanya. Itu bisa meningkatkan kemampuan bertarungku 2 kali lipat. Wei Tingting berkata dengan sedikit percaya diri, aku belum mengujinya. Tang Tian tiba-tiba tertawa, aku memikirkan suatu cara. Aku memikirkan sebuah ide. Petik 2. Ide apa? Si Sen adalah yang pertama bereaksi, matanya menyala. Itu dia. Tang Tian menunjuk busur perunggu di tangan Wei Tingting. Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan kekecewaan, ide macam apa itu, meskipun objek roh kuat, tetapi dalam pertempuran seperti itu tidak bisa banyak berguna. Tang Tian tidak repot-repot menjelaskan, dia hanya berteriak, beri jalan untukku.
Semua orang tidak mengerti, mereka mundur beberapa langkah, meninggalkan ruang kosong. Lebih lanjut, semua orang hanya bisa mundur, kapal perang sudah penuh, tetapi semua orang masih melakukan yang terbaik untuk memeras. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Tian, dan hanya merasa bahwa ekspresinya sangat aneh. Ungkapan kesombongan, kecerobohan, ejekan, penghinaan, kepuasan, seperti seorang tiran kaya. Kabinet perak Aquarius di tangannya menyala.